Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara podcast talk malam minggu bersama Tablik Muk TV ya. Biasanya malam minggu bersama Miko, sekarang diganti malam minggu bersama Tablik Muk TV. Baik, kami sapa dahulu pemirsa Tablik Muk TV, bagaimana kabar Anda? Semoga baik-baik saja di rumah dimanapun Anda berada dalam kondisi new normal, atau istilahnya kalau yang baru sekarang Muhammadiyah mengambil nama new reality ya. Dalam kondisi new reality ini semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat semuanya, pemirsa Tablik Muk TV diberi kesehatan dan tetap menyongsong kehidupan sehari-hari seperti biasa. Nah, pada malam hari ini kita sudah kedatangan beberapa pendatang pembicara yang kece-kece badai seperti itu. Nanti saya perkenalkan satu persatu. Bahwasanya malam hari ini kita akan membicarakan hal yang sebenarnya sudah dari dulu sangat apa ya? Kita sudah gemes untuk membicarakannya, yaitu tentang wisata yang selama ini sudah terkungkung lama, kayak semacam mati suri seperti itu. Dikarenakan kondisi COVID yang berlarut-larut yang membuat kita kesulitan bergerak ini, mau bergerak ke sini, ke sana, mau berwisata, mau menjalankan bisnis travel itu terhalang oleh kebijakan dan aturan-aturan dari baik dinas pariwisata maupun dinas yang lain, atau kemudian kebijakan-kebijakan lokal di setiap daerah yang menerapkan PSBB dan seterusnya. Sementara setelah Lebaran ini selesai, new normal mulai diperkenalkan perlahan-lahan, harapannya kita bisa menyongsong new normal atau new reality, itu istilah barunya, supaya kita menghadapi realitas baru bahwa keberlangsungan bisnis harus tetap jalan, tapi tetap protokol tetap diindahkan. Gimana supaya kita bisa menuju ke sana, karena bisnis nggak boleh lesu, perputaran ekonomi harus berjalan dengan tetap mengindahkan protokol-protokol kesehatan tanpa mengabaikan kesehatan seperti itu. Nah, pada malam hari ini alhamdulillah kita sapa dahulu ya pembicara hari ini. Nah, kita mau membicarakan keberlangsungan bisnis travel dan wisata ini di tengah badai COVID-19. Ya, pembicara pertamanya dari akademis ini, Pak Gifari Yudistiari Mashari Makhasi SSMAMM, panjang sekali. Mas Gifari, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Kayaknya tadi Mas Im salah lagi deh nyebutnya. Mas Yuris toh. Bener kan Yuris Tiadi kan? Ini bener ya ini. Oh, bener kok. Gifari Yuris Tiadi kan Mas Yuris panggilannya. Ini saya membacanya soalnya dari deskripsi. Nah, beliau pernah aktif di pimpinan komisariat IMM UGM, kemudian pimpinan ranting pimpinan pemuda Nitian, pimpinan daerah pemuda Kota Yogyakarta, sekarang aktif di wakil ketua yang membidangi seni dan budaya olahraga pariwisata pimpinan wilayah pemuda DI Yogyakarta, luar biasa. Kemudian juga beliau aktif sebagai dosen prodi sarjana terapan bisnis perjalanan wisata Sekolah Vokasi UGM, luar biasa ya. Kemudian anggota Perhimpunan Pariwisata Halal Indonesia Yogyakarta, founder dan guide di Muhammadiyah Heritage Trip. Nah, ini perlu diperkenalkan ini nanti kalau misalnya ada kesempatan ya. Kemudian ini yang paling penting nih, peneliti di bidang industri wisata halal dan wisata heritage ya. Nanti kalau misalnya ada kesempatan bisa digali lebih dalam oleh Mas Majid. Seperti itu. Kemudian pembicara kedua saya sapa juga Pak Riyadi ST. Bang Haji Riyadi. Belum di-unmute sepertinya ya, saya unmute coba. Ya. Assalamualaikum, ya. Sehat ya? Ini Bang Raj. Alhamdulillah sehat. Ya, Bang Riyadi atau biasa dipanggil Bang Ririt. Saya juga baru berkenalan seminggu 2 minggu ini, diperkenalkan oleh Mas Majid. Terima kasih Mas Majid. Berkenalan dengan silaturahim dengan teman-teman baru, kemudian senior-senior yang lebih berwawasan. Ya, betul. Beliau dari owner Era Trans and Tour Travel yang mempunyai bus pariwisata juga, property businessman, toko bangunan Sri Lestari,
yang hampir di tiap kecamatan sekabupaten Purwokerto ada. Itu kalau Mas Majid ceritanya begitu. Kemudian beliau juga merintis channel YouTube juga di Era Trans and Tour. Nanti bisa di searching ya. Nah ini yang paling asik ini. Beliau itu sering jalan-jalan trip ke luar negeri, ke belahan dunia manapun, ke Jepang, Aussie, London, Paris, Arab, Istanbul, Turki sana. Di belahan-belahan bumi lain nanti bisa digali lebih lama lah. Travelingnya kelas dunia. Kemudian ini beliau juga aktif Muhammadiyah. Alhamdulillah keren ya Pak. Sebagai perintis Gedung Dakwah Muhammadiyah Cabang Weru. Nah, ini perlu digali lagi nanti. Seru. Beliau pasti yang mengalami badai COVID yang paling kencang ini di bisnis travel. Iya, benar ya Pak ya? Seperti ini kemudian bicara tidur nih Pak. Sleeping Beauty gitu ya Pak ya travelnya. Nah, kemudian ini saya coba perkenalkan dulu pembicara ketiga. Mohon maaf, ini memang setelah dikonfirmasi beliau baru bisa bergabung sekitar 1 jam lagi. Beliau masih bekerja, insya Allah nanti pada pembicaraan inti bagian itu beliau bisa bergabung. Beliau adalah Dr. Raudi Akmal, beliau dokter muda ya, seru sekali ya. Anggota DPRD Sleman termuda. Saya tadi baca profilnya di Google, kelahiran tahun 95, beliau PDPM Sleman, alumni FKUGM. Bener ya Mas Gifari ya? Ini temannya Mas Gifari, bener ya? Luar biasa, betul sekali. Nah, pada malam hari ini kita mau ditemani oleh moderator kita yang asik selalu setiap pekan, yang hari ini sudah berkelana mancing di mana-mana, terakhir di Wonosobo kena polisi ya Pak ya. Saya sapa dulu Mas Majid. Assalamualaikum Mas Majid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih kuat ya Mas, suaranya lebih kencang lagi. Assalamualaikum Mas Majid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sudah pegang kopi ya. Kopinya merek apa itu Mas? Merek MMC ya? Mau di-endorse nggak nih? Kita yang bikin ini. Oh, alhamdulillah. Jangan lupa yang teman-teman yang lain kalau misalnya buat menghangatkan malam ini jangan lupa bawa kopi-kopinya masing-masing biar sampai larut malam kita masih bisa berdiskusi yang menarik dan insya Allah membawa keberkahan seperti Tabligh TV yang inginkan ya, mencerahkan, menggairahkan, apa sih Mas? Menggembirakan. Bener gak sih? Nanti kita cari lagi ya. Jangan lupa ya. Mencerahkan, menggerakkan, menggembirakan. Oh iya, mencerahkan, menggerakkan, menggembirakan. Itu yang paling penting. Jangan sampai pembicaraan kita hanya mengeluh dengan kebijakan pemerintah, tapi bagaimana supaya kita juga memberi solusi untuk kita sendiri bersama. Seperti itu, nggih. Oke, Mas Majid, apakah boleh saya lemparkan jenengan supaya pembicaraannya tidak saya monopoli terlalu lama? Boleh Mas Majid? Oke, siap. Siap, oke. Saya punya saya, kemudian monggo diteruskan oleh Mas Majid, pembicaraan seperti apa nanti arahnya monggo. Sekitar 40 menit nanti sisanya bisa tanya jawab berputar-putar gitu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa Tabligh TV dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam acara Podcast Talk. Nah, ini kita hadir di setiap malam minggu, tentunya mengisi hari-hari Anda yang sudah lelah selama 1 minggu, kemudian mencari informasi yang tentunya kali ini sedikit pelik, karena kita mau liburan aja nggak boleh lah. Ini kita akan membahas masalah pariwisata yang tentunya ini kan sudah mulai yang namanya era reality atau new normal. Tentunya sudah ada beberapa tempat pariwisata yang sudah dibuka dan juga bagaimana persiapan kita yang nanti kalau kita punya agenda mau piknik, nah itu ini nanti akan ada obrolan seputar pariwisata yang menarik, tentunya menjadi referensi Anda apabila Anda ingin menikmati akhir pekan Anda atau weekend Anda mengunjungi beberapa tempat lokasi wisata yang ada di umumnya Indonesia, khususnya ada di Solo Raya ataupun Yogyakarta. Oke, berikut yang akan kita bahas pertama yaitu begini ya. Karena masalah COVID ini bersifat pandemi dan juga menyebabkan banyak sekali badai ekonomi ya. Tentunya berimbas matinya industri pariwisata ya. Sejak kita masuk ke bulan Maret, Indonesia beberapa
lokasi tentunya wilayah sudah mengumumkan kalau ini menjadi KLB atau kejadian luar biasa sehingga menyebabkan kita harus lockdown dan beberapa tempat pariwisata langsung ditutup karena memang akses pariwisata itu di suatu tempat lokasi wisata itu dikunjungi oleh banyak pelancong dari beberapa daerah. Kita akan mencoba mengulas bagaimana badai pariwisata yang mati ini, yang terkena imbas yang sangat luar biasa ini. Mungkin kita akan menuju ke pembicara yang pertama yaitu Bang Ririt. Dengan Bang Ririt, halo? Masih? Boleh. Ya, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Mas Majid. Oke, ya, masuk. Oke, kita akan bertanya pada Bang Ririt sebagai seorang pelaku pariwisata yang dia punya bus pariwisata, punya travel, punya armada pariwisata dan juga pengelola biro pariwisata. Nah, ini kita ingin mendengarkan sambatan-sambatan dari Bang Ririt. Tentunya yang sudah istilahnya mengistirahatkan sopirnya dan karyawannya selama 4 bulan ini. Bagaimana Bang Ririt? Masalah pariwisata ini gimana itu? Mati karena COVID itu gimana? Silahkan sambat di Tablikmu TV. Semoga nanti bisa tercurahkan ini curhatannya. Monggo Bang Ririt. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedulur semuanya TV-mu, Tablikmu TV, dimanapun berada. Salam sehat selalu, salam berkah. Mugi kesehatan selalu tercurah untuk kita semuanya dimanapun berada. Ya, pada saat malam ini, alhamdulillah saya dikasih kesempatan untuk sinau bareng, mungkin ini keluh kesah di dunia pariwisata, terutama di yang saya usaha ini. Ini di bus pariwisata sudah semenjak Maret tadi yang sudah disampaikan Mas Majid, ini benar-benar kena dampaknya di saat kemarin itu sudah berapa tender kayak sudah ke Bali, ke Bandung, sudah ada tanda tangan kontrak harus dengan legowo diundur semuanya, dan ini sangat berimbas sekali pada karyawan yang istilahnya kru-kru kami, di mana ada sopir, terus kernet, terus kemudian di situ beberapa kru itu benar-benar istilahnya ya terkena dampaknya yang sangat signifikan, dan harusnya dia apalagi mau menjelang Lebaran itu kan kalau di dunia bis, terutama di bis dulu ini, saya berbicara di bis itu perpekan itu kalau orang Jawa yo istilahnya itu hasil yang memuaskan, karena biasanya hasilnya bisa untuk Lebaran. Akhirnya semenjak mau puasa itu sudah beberapa daerah dan beberapa sudah di stop. Nah, ini sangat benar-benar istilahnya menyedihkan, istilahnya bukan menyedihkan, tapi ya ini gimana lagi, tapi ini udah istilahnya dampaknya di seluruh dunia, dan ini berimbas di kru-kru kami yang akhirnya banyak yang istirahat, kemudian dari hasil-hasil yang harusnya sudah dia terima dan dia nggak bisa menerima hasilnya itu, kemudian akhirnya ya kami harus berolah pikir, harusnya bisnya itu menghasilnya per bulan ada poin, ada uang untuk istilahnya hasil, akhirnya juga tidak bisa, tapi di kru, terutama di kru, akhirnya kami sebagai penanggung jawab di bus Eratran, ya ini ada beberapa kru yang saya alihkan untuk bisa membantu di toko bangunan dan dapat hasil-hasil dikit. Ya, alhamdulillah kami juga ada usaha toko bangunan dan ada proyek juga ada yang nimbrung, dan akhirnya di sini juga ada beberapa sebelum Lebaran mau Lebaran kita juga ngasih beberapa istilahnya untuk bantuan istilahnya, tapi ya itu sebenarnya ya kita menghimbau untuk teman-teman kru saya ini biar sudah ya, bisa menerima, dan ini ya mudah-mudahan ini segera pulih Mas, intinya di bus pariwisata terutama ini segera pulih lah, terutama pemerintah segera membuka istilahnya
wisata-wisata. Nah, ini yang diinginkan dari bus pariwisata lah, intinya pengusaha-pengusaha bus di teman-teman PO juga berharap ini bisa segera pulih dan bisa menghasilkan uang lagi nih Mas ini. Nah ini terus ke masalah biro, kita juga ada di imbasnya itu terutama guide nih, terutama Mas Majid juga tahu yang istilahnya tour leader-nya itu harusnya tiap hari ada OTW, terus dia dapat uang mendampingi ke luar daerah, ke Bali, ke Bandung, kemana. Ini biro juga mengalami, dan kita berapa di sekolahan yang harusnya di SMP, SMA mau itu sudah taken kontrak, akhirnya juga terimbas sekali Mas ini. Ya, ini di sini di Tablik ini, TV ini kita istilahnya bukan keluh kesah, tapi ini kita hanya cerita kesedihan kita yang mungkin ya ini sedih karena ini merupakan hasil yang kurang bagus. Nah, ini baru ini kejadian, tapi ya gimana lagi, kita sebagai pengusaha kita ada pasang surut, tapi pasang surut itu bukan berarti hanya beberapa PO, tapi ini seluruh dampaknya emang luar biasa. Teman-teman rumah makan, terus oleh-oleh, terus di situ banyak karyawan. Nah, ini imbasnya sangat luar biasa Pak Mas ini. Nah, ini dimanapun berada yang mendengarkan di sini, mungkin dari pihak terutama ini dari pemerintah, ini kita berharap segera membuka untuk ini. Tapi ini ada beberapa yang sudah mulai dibuka. Ini rencana tanggal 26 itu Jatim Park itu sudah grup Jatim Park sudah ada pembukaan. Tadi ada info dari kru leader bahwa besok tanggal 26 ada undangan ke sana untuk pembukaan. Itu pengenalan dulu. Nah, ini pengenalan dulu, kemudian dibuka untuk umum. Untuk pantai-pantai ini yang bisa masuk ini mobil pribadi ini bisa masuk, tapi bis ini kita menunggu protokol dari Dinas Pariwisata setempat kayak di DIY itu infonya baru untuk sosialisasi untuk istilahnya timnya dari pihak pariwisata untuk persiapan untuk menyambut new normal ini. Nah, ini dari pihak bis juga di new normal ini kita sudah mempersiapkan juga untuk new normal ini, kita menyiapkan untuk ada untuk yang setiap kru harus pakai masker, terus dihimbau nanti penumpangnya juga pakai masker, terus kita bersih untuk cuci tangan, kita ada pengecekan juga. Nah, ini kami berharap untuk semua yang mendengarkan, berharap masyarakat segera bisa percaya kalau ini insya Allah sudah aman. Kalau kita yang penting ada protokol kesehatan yang tadi disampaikan Pak Majid tadi, intinya ya kita berharap segera masyarakat segera berani untuk keluar piknik lah, monggo kita ayo piknik lagi lah intinya. Nah itu gitu Mas Majid, ini masalah yang utama kita dampaknya memang luar biasa Mas. Harusnya kita bisnya itu menghasilkan dan krunya bisa jalan, ini hampir 3 bulan ini Mas. Ini kita tiarap Mas. Nah ini sangat menyedihkan sekali Mas. Ini kita juga berharap sekali nih untuk masyarakat ini segera memulai. Kita juga ada misalnya ini yang rumah makan kayak Karang Pandan itu sudah dibuka, kita bisa 50% lah, enggak apa-apa sementara ini. Nah ini monggo untuk itu kita anunya itu Mas Majid, monggo dilanjut ininya ya. Nggih, Bang Riri terima kasih telah berbagi masalah peliknya terkena badai pandemi COVID-19 yang tentunya sudah dirasakan tidak hanya satu PO bus, tapi banyak sekali ternyata yang terkena imbas dari dunia pariwisata. Yang pertama juga yang pemilik busnya, kemudian ada biro pariwisata, kemudian ada juga tour leader, tour guide yang di situ memang sekarang baru tiarap karena memang pariwisata tutup gitu loh. Tempat wisatanya tutup dan juga busnya tidak boleh beroperasi.
tidak boleh operasional, maksud saya seperti itu. Tapi juga ada sekarang di era new normal itu sudah ada beberapa bus trayek yang saya maksud ini sudah beroperasi. Contohnya yang menuju Jakarta, menuju ke Surabaya, yang katanya di sana itu memang zona positif COVID, tapi kita juga nggak tahu ya, mungkin pengaruh armada transportasi itu juga memang sangat luar biasa karena memang perpindahan orang atau urbanisasi itu melalui bus itu juga sangat banyak dan juga warga-warga atau masyarakat yang ingin piknik juga menggunakan bus yang sangat banyak. Tentunya kita juga berharap kepada pemerintah agar tolonglah ini pariwisata itu diperhatikan karena ya seperti tadi menyangkut banyak aspek kehidupan di sana ya. Tentunya yang saya berikan contoh seperti tour leader yang katanya tadi bisa OTW everyday is picnic ya, dengan slogan yang sangat indah, slogan seorang tour leader karena saya juga seorang tour leader. Slogannya seperti ini pemirsa. Anda kerja, saya libur. Anda libur, saya liburan. Ya, memang seperti itulah keluh kesah seorang tour leader yang sekarang ya nggak ada penghasilan sama sekali. Ya mungkin itulah harus diterima dulu nasibnya dan kita berdoa agar kita kembali normal. Nah, ini kita menuju Pak Givari dengan adanya new normal ini atau tatanan dunia baru ini, new world order ini, kata orang-orang konspirasi ini. Pak Givari, saya ingin mendapat pencerahan ini kepada masyarakat semua ya. Sebagai seorang dosen pariwisata ya, ini saya ingin Pak Givari itu memberikan motivasi kepada seluruh pemirsa Tablikmu TV atau seluruh yang menyaksikan semuanya ini nanti bisa live ataupun nanti siaran delaynya, tolong diberikan sedikit motivasi. Mau buang sampah dulu ya. Pemerintah dengan new normal ini. Monggo Mas Givari bisa diberikan motivasi kepada seluruh pemirsa. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Majid ya, selaku moderator. Jadi senang sekali bisa bergabung dengan Tablikmu TV malam hari ini bersama rekan-rekan yang lain, terutama Kang Ririt dan juga nanti Kang Raudi Akmal. Nah, menjawab apa yang tadi ditanyakan sebelum itu, saya ingin menambahkan. Saya panggil Kang Majid aja lah, nek Pak Majid kok kayaknya gimana gitu. Kang aja, masih muda. Masih jomblo ya kayaknya ya. Masih 24 tahun. Oh, siap. Kang Majid, apa namanya? Jadi saya mau menyampaikan dulu, nambahkan dari apa yang disampaikan Kang Riri tadi, bahwasanya sebetulnya pariwisata itu lebih luas dari apa yang tadi sudah disampaikan, karena sebetulnya setidaknya kalau menurut Undang-Undang nomor 10 2009 tentang pariwisataan itu kan ada 13 bisnis atau usaha pariwisata. Jadi mulai daya tarik wisata itu kan destinasinya. Kemudian kawasan pariwisata itu ya lebih luas area dari daya tarik ya destinasi. Kemudian jasa transportasi wisata seperti yang dikembangkan Kang Ririt itu, armada. Kemudian jasa perjalanan wisata. Nah, di situ tadi Kang Majid menyebut guide, menyebut tour leader, menyebut mungkin tour planner ya yang di kantor atau tour konsultan sekarang istilahnya. Nah, itu ada di situ. Kemudian jasa makanan minuman. Ini dari hulu ke hilir, tentu restoran, tentu juga warung-warung kecil, oleh-oleh itu include di situ. Kemudian penyedia akomodasi. Nah, itu hotel, hostel, penginapan gitu ya. Nah, itu kemudian penyelenggara kegiatan hiburan rekreasi. Nah, ini juga bagian dari usaha pariwisata. Tadi di-mention tentang Jatim Park Group. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian juga penyelenggara pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, pameran atau MICE. Nah, ini salah satu usaha lain. Kemudian jasa informasi pariwisata, konsultan pariwisata, pramu wisata secara khusus yang ada di situ, dan wisata tirta dan spa. Nah,
ini semua tiarap. Lebih khusus sebetulnya yang menarik adalah MICE. MICE ini betul-betul hotel karena tutup. Ya. Jogja kemarin info dari rekan dari salah satu GM, hari ini Jogja baru 20 hotel yang buka. Jadi bisa dibayangkan dari lebih dari 300 kalau tidak salah ya hotel di Jogja, kemudian hanya 20 yang operasional. Nah, dan itu kan biasanya menjadi lokasi MICE ya, meeting, pertemuan dan sebagainya itu, dan itu off semua. Nah, jadi imbasnya luar biasa. 3 bulan pandemi ini dahsyat, memang membuat pariwisata terpuruk. Bahkan lembaga PBB yang tentang pariwisata, UNWTO ya, itu merilis pariwisata ini kondisinya bisa dikatakan yang paling terpuruk dari bisnis lain selama pandemi ini. Jadi kalau di situ dipetakan petanya itu memang pariwisata dan transportasi itu nomor 1 dan nomor 2 terbawah yang terimbas. Babak belur betul, yang tadi persis yang disampaikan Kang Ririn tadi, persis itu valid. Ya, dan imbasnya dari hulu ke hilir, semua sektor pariwisata kena rata begitu ya. Nah, kemudian UNWTO dalam pekan ini mulai merilis kalau di awal-awal pandemi itu hashtagnya, kalau kita cek Instagramnya dan website resminya UNWTO itu kan travel tomorrow, artinya sabar dulu lah di masa pandemi ini, besok aja kliknya, kira-kira begitu. Travel tomorrow itu hashtagnya. Tapi sekarang UNWTO ini sudah mengganti hashtagnya menjadi restart tourism. Jadi memang secara global UNWTO ini sudah ingin menggerakkan pariwisata lagi, karena kalau kita lihat pendapatan non migas terbesar devisa Indonesia itu ya dari pariwisata. Itu contoh. Nah, belum lagi kita itu kan kalau ngomong devisa berarti kan dari luar nih ke dalam. Kalau kita nggarap wisata dalam negeri, domestiknya Indonesia saja itu sudah luar biasa, karena penduduknya luar biasa banyak, ya, lebih dari 240 juta jiwa gitu kira-kira. Dan piknik ini kalau dulu, kalau kita ingat zaman belajar IPS, mungkin Mas Majid zaman SD, pariwisata itu kebutuhan apa? Pasti kita jawab tersier kan dulu. Iya kan? Tapi sekarang enggak lagi tersier. Saya berani katakan. Orang berwisata itu sekarang sudah mungkin sudah menjadi sekunder, bahkan primer. Ada ungkapan nek nggak jalan-jalan tuh kayaknya ada yang kurang dalam hidupnya. Jadi memang betul-betul itu sudah menjadi kebutuhan primer, dan bisa dibayangkan kebutuhan primer itu tidak bisa didapatkan dalam 3 bulan ini. Betapa kejenuhan masyarakat sangat tinggi. Nah, maka kemudian memang kalau situasi pandemi nyuri-nyuri untuk keluar rumah itu memang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Tetapi hari ini bukan berarti kita tidak peduli dengan COVID yang memang belum 100% ini habis. Nanti mungkin Dr. Rode Akmal bisa menceritakan lebih pasti. Mungkin juga beliau juga dengan teman-teman di Sleman kan terlibat di MCCC, mungkin bisa cerita lebih detail. Dan di sini juga sudah ada teman-teman Sleman yang bergabung, mungkin nanti bisa memberi perspektifnya. MCCC dalam hal ini Muhammadiyah itu masih nggak berhenti untuk merangi COVID gitu kan situasinya hari ini. Artinya bukan berarti kita kendor melawan COVID, tapi memang keniscayaan new reality. Sekarang Muhammadiyah juga memakai istilah new reality, tidak lagi new normal. New reality harus disongsong. Ada sebuah keniscayaan baru, ada sebuah realitas baru yang memang harus dihadapi oleh kita semua. Sampai kapan kita berada dalam situasi yang tercekam dan takut begitu ya? Meskipun nyata ancaman virus itu nyata, kita nggak boleh mengatakan konspirasi ya. Itu nyata, real, tetapi kehati-hatian. Maka menarik untuk kita lihat konsep restart tourism UNWTO ini apa. Nah, ini dia menulis setidaknya ada
unsur yang harus dipenuhi dalam konsep restart tourism ini. Satu adalah tentu full respect of health regulation. Jadi memang regulasi kesehatan ini betul-betul harus menjadi satu perhatian yang sangat serius bagi seluruh elemen di industri pariwisata. Jadi mutlak. Artinya ketika memang mau piknik kok ada yang sakit, ya sudahlah, mending nggak usah gitu kan. Yang sakit itu jangan dibolehkan. Bayar berapapun misalnya. Karena risikonya sangat tinggi untuk orang lain misalnya. Saya kira juga nanti ini kan juga penerbangan. Ini kereta saya kemarin lihat Pramex sudah berjalan, Trans Jogja sudah berjalan. Artinya tetapi protokol itu menjadi satu mutlak. Nah, kemudian setelah itu harus jelas ya, informasi tentang protokol itu harus jelas dan disampaikan kepada masyarakat. Biar apa? Biar nggak ada yang merasa, oh saya nggak tahu kalau ternyata syarat-syaratnya harus ini, misalnya pakai masker, misalnya harus pakai harus dengan hand sanitizer dulu misalnya, atau harus apa? Itu harus diinformasikan dengan jelas, biar tidak ada yang kebingungan. Nah, setelah itu yang ketiga ada data sharing on basis of consent of applicable regulation. Jadi data itu kemudian juga harus bisa dibuka ke publik dengan clear misalnya. Ya tentang apapun lah, misalnya ada potensi penularan atau kemudian memang apapun lah yang kemudian memungkinkan di seputar pariwisata atau di seputar pengguna misalnya transportasi atau pengguna yang lain-lain. Nah, itu menjadi harus diperhatikan. Nah, kemudian yang keempat adalah non-discrimination of travelers. Jadi nggak boleh menghadirkan diskriminasi. Nah, diskriminasi ini kemudian bisa hadir juga seiring misalnya beberapa waktu yang lalu, ini kejadian misalnya di Perancis ya, ada orang yang apa namanya dari etnis Tionghoa misalnya, dia berciri fisik sebagai orang Tionghoa, kemudian dia bersin di kereta, kemudian semuanya menghujat dan marah-marah itu kan, menuduh wah ini membawa virus. Nah itu kan kesannya menjadi sangat diskriminatif. Nah itu pun nggak boleh kemudian berlaku ya untuk siapapun. Artinya semua pelaku wisata harus tidak boleh membeda-bedakan. Bukan konteks rasialnya, tetapi konteks orang misalnya batuk sedikit yang mungkin dia sebetulnya bukan COVID, tapi kemudian tertuduh COVID, kemudian diusir dari kendaraan, itu kan juga tidak nyaman misalnya. Apalagi itu transportasi publik misalnya. Nah kemudian digital transformation. Nah ini menjadi poin yang kelima dari restart tourism ini. Banyak teknologi-teknologi yang kemudian harus dikenalkan lebih cepat. Misalnya misalnya sesuatu yang tidak perlu menyentuh, ya kan, bersentuhan langsung dengan sebuah alat devices tertentu, misalnya lift atau apa yang otomatis bisa kemudian mendetek. Nah, hal-hal semacam itu juga perkembangan teknologinya betul-betul ditantang ya, bagaimana industri pariwisata bisa menyediakan itu. Dan terakhir adalah bagaimana measures should be in place only as long as necessary. Jadi di sebuah tempat, di sebuah destinasi, dimanapun itu secukupnya, nggak usah terlalu berlama-lama. Ya, karena memang tentunya konteksnya akan membahayakan. Nah, ini saya kira menarik untuk memperhatikan lebih lanjut 6 poin dari UNWTO tentang restart tourism ini, biar kita semua yang memperhatikan. Kalau di konklusi, sebetulnya poinnya adalah memang protokol kesehatan betul-betul diperhatikan, betul-betul menjaga kesehatan diri dan orang lain, karena memang itulah new reality-nya salah satunya. Nah, isu hygiene. Nah, jadi ada 3 isu yang kalau kita lihat di Instagramnya UNWTO itu, yakni tentang safety yang menjadi satu concern, safety kemudian security. Nah, jadi keamanan keselamatan dan keamanan ya, itu menjadi hal yang paling urgent. Health, kesehatan, safety, ya, keamanan dan juga hygiene. Nah, hygiene protokol. Nah, 3 itu kalau diintisarikan ya 3 poin itu yang menjadi
sangat urgent hari ini yang menjadi perhatian untuk kita semua. Mungkin itu dulu, Mas Majid. Oke, terima kasih Pak dosen. Ini menambah ilmu saya. Ini kata-katanya sangat tinggi, setinggi langit dan setinggi harapan saya akan dibukanya kembali pariwisata di Indonesia ini. Ya, tentunya melihat tadi yang dibicarakan sangat panjang dan sudah diintisarikan menjadi 3 poin. Yang pertama tadi ada healthy, kesehatan. Yang kedua ada safety atau keselamatan, dan yang ketiga adalah protokolnya itu. Nah, ini sebenarnya ingin saya tanyakan pada Pak Dokter, tapi Pak Dokter ini sudah gabung apa belum ini? Kelihatannya juga belum bergabung. Saya ingin bertanya kepada Pak Dokter ini, tapi karena mungkin belum bergabung, saya ingin mengganti topik pembicara ini. Kita kembali ke Mas Riyadi ya. Mas Riyadi, saya ini tertarik sebagai seorang pebisnis dan juga yang memiliki era trans dan tour, apakah sudah ada persiapan menyambut era new normal ini, baik dari pelatihan kru, dari busnya, maksudnya kesiapan busnya sudah diberi apa sesuai dengan protokol, ya kan? Dan juga sudahkah ada jalinan komunikasi kepada dinas-dinas yang terkait, tentunya dinas perhubungan dan dinas pariwisata, maksudnya sudah ada belum sosialisasi dari dinas perhubungan tentang apakah bus atau penyedia jasa transportasi pariwisata itu harus apa gitu loh, dan juga dari dinas pariwisatanya, yang di sana itu pariwisatanya sudah dibuka tapi harus syarat-syaratnya seperti ini ya. Kepada Mas Riyadi, monggo silahkan disampaikan ini, apakah sudah ada? Oke, Mas Majid, matur suwun waktunya. Ini kembali ke pelaku, istilahnya kita sebagai pelaku wisata ya Mas Majid. Jadi kita sebagai bus pariwisata, terutama bus dulu ya Mas Majid. Nah, ini untuk bus ini untuk protokol yang kita siapkan ini untuk bis sebelum berangkat itu kita sudah desinfektan, itu semprot sudah pasti bersih, kebersihan itu pasti. Kemudian setelah selesai misalnya loh, tapi ini kan masih mengandai Mas, misalnya karena kita kan belum jalan loh Mas ini. Jadi misalnya sudah selesai pulang dari membawa penumpang, istilahnya peserta tour, nanti kita semprot langsung, kita bersihkan. Terus pada saat mau berangkat kita cek dulu kesehatan, istilahnya suhunya, kita kan ada cek suhu rencananya. Kemarin kan kan ada protokolnya. Kemudian diwajibkan untuk peserta pakai masker. Kita menghimbau untuk peserta harus pakai masker. Terus yang pertama hand sanitizer ya. Hand sanitizer itu harus siap. Hand sanitizer dari cuci tangan untuk istilahnya itu harus siap. Kita siapkan di bis ya. Kita misalnya mau masuk harus sudah bersih tangannya satu-satu dicek itu. Itu protokolnya di kesehatan seperti itu untuk bisnya. Terus untuk kru juga harus diwajibkan pakai masker, terus semuanya. Pokoknya untuk bus semua protokolnya seperti itu. Untuk masalah sosialisasi dari Dispar, kita kemarin ya dari tur kemarin juga ada info, tapi belum sempat kita diundang gitu. Cuman kemarin sempat kita dari pihak tur kami itu diundang ke rafting di Magelang minggu kemarin itu. Yang dibuka sudah rafting, kita ke sana terus dikasih tahu ini rafting sudah buka. Terus yang sana kalau yang kemarin yang diinfo dari Dinas Pariwisata di Borobudur itu infonya ini baru protokolan untuk kesiapan untuk istilahnya petugas-petugas di pariwisata di Borobudurnya itu sudah dipersiapkan caranya gimana, sudah dibersih lah intinya seperti itu. Nah untuk yang dari Dinas Perhubungan ini kita terus terang ini belum ada imbauan nih Mas ini. Jadi kita imbauannya gimana, pariwisata harus gimana ini ya sementara ini kita masih kayak
apa ya? Jadi kayak kita itu belum diperhatikan nih kelihatannya. Tapi nggak tahu ini yang mungkin POP. Tapi yang info di grup ini kita belum ada sosialisasi, Pak. Istilahnya suruh apa-apa gitu belum ada ya. Saya ya berharap untuk pemerintah itu memperhatikan lah. Monggo lah ini kita sudah mati suri selama 3 bulan ini, tolong diperhatikan lah pemerintah untuk segera gimana caranya mengasih info ke warga bahwa ini new normal ini segera istilahnya masyarakat bisa tenang untuk berwisata, rekreasi, dan ini benar-benar mungkin kayak saya sendiri kan di rumah juga atau ini intinya selama ini saya juga jenuh, Mas. Terus terang saya jenuh, mungkin yang lain juga sama saya jenuh. Nah ini saya berharap untuk ini pemerintah juga memperhatikan protokoler untuk Dishub itu juga belum ada info kita itu suruh gimana ini pariwisata ini. Nah ini untuk tadi yang udah kesehatan protokoler di bis tadi sudah saya jelaskan itu, Pak. Ini sementara gitu, Mas Majid. Monggo. Oke, terima kasih Bang Ririt. Jadi gini pemirsa, kita sudah ngobrol kurang lebih 30 menit. Maka silahkan yang sudah sedia kopi bisa diminum dulu. Karena pembicaraan kita ini akan semakin mengeruncing, mengerucut, dan juga semakin kontroversi. Jadi gini, pemirsa, memang jenuh ya. Kita di sini tuh jenuh juga. Saya itu di rumah terus jenuh. Jadi saya itu setiap hari kemungkinan kalau di rumah itu cuma jam 12 malam sampai subuh. Jadi setelah subuh sampai jam 11 malam itu saya aktivitasnya di luar. Karena memang saya itu orangnya bosan di rumah terus gitu. Ini tadi juga mewakili masyarakat yang merasa bosan. Ini saya ingin bertanya kepada Pak Ghifari. Tapi sebelumnya ini saya mohon dulu kepada pemerintah kepada dinas yang terkait, ya mohonlah ini segera diberikan lampu, sedikitnya lampu atau lilin lah. Ini sementara pariwisata kan masih gelap sekali ini. Tolong diberikan lilin sedikit cahaya agar kita itu tentunya yang merambah atau yang memiliki bisnis di pariwisata ini biar segera mendapat cahaya harapan walaupun itu sedikit ya. Contohnya apalah itu sudah boleh berwisata di sana tapi harus begini, ya kan? Katanya cuma tempat pariwisata dibuka, tapi dibuka di sana protokolnya gimana ini kan pemerintah belum ada sosialisasi sama sekali ini di berita-berita TV adanya cuma bantuan BLT sembako kisruh aja terus ya Allah ya Rabbi setiap hari beritanya cuma itu setiap hari beritanya cuma sana zona merah tambah yang terkena ya ini semakin menambah rasa takut ini pemerintah itu harusnya memberikan dorongan yuk kita nggak usah takut kita keluar rumah aja gitu loh terus kalau yang ada TV bisa nonton TV, kalau yang nggak ada kuota juga nggak ada, mau beli nggak ada uang kerja susah kan gitu. Ini Pak Ghifari sedikit saya mengomentari pemerintah nggak apa-apa, soalnya saya juga sedikit tertarik dengan dunia politik nih. Semoga nanti saya bisa menjadi presiden. Baik. Hatur nuwun Kang Majid. Jadi ini Pak Ghifari, saya ingin bertanya sedikit ini. Ini tentang gini, untuk mengatasi rasa jenuh ya. Untuk mengatasi rasa jenuh dan juga sebagai tadi apa restart tourism. Nah, bagaimana kita harus menghilangkan rasa jenuh itu? Contohnya nanti mungkin bisa dengan mengunjungi wisata lokal dengan bersepeda atau gimana lah. Mungkin bisa Baik. Baik, makasih Kang Majid. Saya coba jawab nggih. Jadi memang kalau di situasi pandemi kan memang protokol kesehatan jadi mutlak dan bagaimanapun ya pandemi ini kan krisis kesehatan ya. Sebelum kemudian berimbas kepada krisis ekonomi, krisis sosial. Ya kita nggak berharap lah sampai kemudian lebih lanjut sampai krisis politik juga kita nggak berharap. Tapi tentu ini realitas krisis kesehatan ke krisis ekonomi 3 bulan ini. Krisis sosial ya ada sedikit-sedikit, ya kan? Misalnya friksi bantuan, friksi apa begitu kan? Ya itu biar yang ada di sana lah begitu. Nah, tetapi saya sebenarnya juga dengan teman-teman itu sedang meneliti tapi belum selesai. Ini kan bagaimana
masyarakat itu memiliki ketahanan sosial ya sebetulnya, ketahanan masyarakat dalam menghadapi pandemi. Lebih khusus sebetulnya, bagaimana mereka kemudian bisa kuat bertahan di rumah, bagaimana dia menghibur diri di rumah. Ini kan menarik. Selama 3 bulan ini seperti apa? Sebelum akhirnya ya mungkin bisa dikatakan 2 minggu atau 1 bulan terakhir mulai betul-betul orang titik jenuh, kemudian mulai keluar jalan-jalan mulai ramai. Tetapi kan 2 bulan awal itu kan betul-betul sepi sekali jalan-jalan. Nah, bagaimana mereka bertahan di rumah? Nah, ini menarik ya, meskipun ada banyak anjuran pemerintah untuk beraktivitas di rumah, olahraga di rumah misalnya, atau mencari hiburan di rumah, tetapi kan tetap ada titik bosannya juga. Banyak orang yang kemudian memilih ya mencari apa namanya ya hiburan lah di keluar dan sebagainya, mungkin masjid mancing dan sebagainya. Nah, tapi kemudian ini nyambung, ada pertanyaan. Saya nyambung ke pertanyaan pertama ya. Bersepeda yang kemudian lagi menjadi tren. Nah, ada berita yang viral. Itu kan toko-toko sepeda ini sedang laku gitu kan. Bahkan katanya orang-orang ini nggak punya uang. Katanya orang-orang nggak punya uang kok pada beli sepeda mahal-mahal katanya gitu. Ya. Tapi ini terus ada yang nyeletuk, wah itu habis dapat BLT kan. Nah, tetapi ini fenomena real nyata, apa ya? Orang menumpahkan pada sepeda itu cukup realistis. Kenapa? Sepeda itu kan individu. Kalaupun bareng misalnya, itu setidaknya pastinya ada jarak itu kan. Meskipun kemudian yang menjadi salah dan kemarin juga dipermasalahkan di Jogja misalnya, di Tugu itu terus kumpul-kumpul, terus termasuk di Malioboro kemarin kan Sri Sultan juga duko itu ya, beliau marah karena Malioboro ramai sekali 2 Ahad pagi yang lalu kalau nggak salah, itu kan beliau marah besar itu kan. Nah kemudian mau menutup Malioboro untuk keramaian karena memang kreditnya parah gitu ya, orang-orang bersepeda kemudian ngumpul-ngumpul. Jadi akhirnya memang model wisata alternatifnya yang kemudian masyarakat coba kreatif ya, apa namanya, salah satunya itu. Sebelumnya mungkin ya dia jalan-jalan, lari, atau ya jalan pakai masker, keluar rumah. Ya artinya prinsip-prinsip protokol itu dijaga, dan itu kan lumayan untuk mengurangi kejenuhan begitu ya dalam konteks aktivitas di luar rumah. Nah, tetapi yang kemudian memang sebenarnya ditunggu industri, bagaimana di bulan ketiga ini gitu kan, mulai restart tourism ini bagaimana. Nah memang kita mau tidak mau ya, saya dalam perspektif ya akademisi ya, mau tidak mau memang idealnya instruksi negara harus kita tunggu dulu gitu kan. Dalam hal ini kan gugus tugas COVID, karena memang gugus tugas inilah yang sebenarnya tahu betul peta situasi kedaruratan kesehatan. Nah, mana wilayah-wilayah yang memang belum memungkinkan dibuka. Jadi seperti Italia kan mulai membuka wisata, tetapi di wilayah tertentu nggak dibuka dulu. Nah, jadi ada apa ya, zonasi gitulah, ada klasterisasi. Oh, misalnya kalaupun kita merujuk di Jawa misalnya, ini kan yang masih sangat berbahaya Surabaya, Jawa Timur. Nah, imbasnya sebetulnya kan sampai Malang, karena area Surabaya sampai Malang itu kan dekat. Ya kalau tol ya hanya 2 jam ya, Kang Irit ya, 2 jam 3 jam. Nah, itu kan mobilitas mungkin akan sangat tinggi ke Malang, dan orang Surabaya kalau weekend itu ya ke Malang rata-rata. Kalau kita lihat layaknya orang Jakarta ke Puncak misalnya begitu ya, atau ke Bandung kalau weekend. Jadi itu menjadi, menurut saya masih belum safe. Kalau seminggu lagi ya kalau memang Jatim Park bisa menerapkan protokol dengan sangat baik dan diizinkan sebenarnya sama gugus tugas di Jawa Timur, ya nggak apa-apa sebetulnya. Tetapi memang ini menjadi sangat tergantung menurut saya. Ya saya sendiri berharap pemerintah memang mengkaji segera apa namanya, bagaimana dari semua industri pariwisata itu diajak, misalnya bisa kan virtual meeting lewat GIPI, kan ada asosiasi gabungan industri pariwisata Indonesia kan sebetulnya. Nah bisa lewat GIPI untuk kemudian berbincang bagaimana kesiapan.
saya di PPHI ya meskipun saya anggota, saya kadang ada di grup kan karena sering menyimak. Sebenarnya diskusi wacana protokol kesehatan untuk pariwisata itu sudah digulirkan sejak bulan pertama. Bulan pertama pandemi itu sudah dipikirkan. Bagaimana nih caranya gitu, yang paling ideal ya biar masyarakat juga kasihan juga pasti butuh di luar industri yang butuh masyarakat sendiri. Tadi yang saya sampaikan pariwisata sudah menjadi primer gitu kan. Maka bagaimana urgennya? Nah, model-model wisata balik lagi pertanyaan Mas Majid, model wisata kayak yang tadi Mas Majid sampaikan, saya mancing. Mancing itu kan nggak mungkin rame-rame loh. Kalau rame-rame ikannya nggak dapet ya Mas Majid. Berjarak kan. Tapi gini Pak dosen, tapi gini. Mancing itu juga nggak boleh gitu loh. Oh, gitu ya? Baru di era new normal ini boleh mancing. Okay. Kemarin saya itu habis dari Wonosobo ya harus ngikuti protokol, harus pakai masker, ditembak itu. Terus padahal kan kita itu berendam di air. Terus ini konspirasi tuh saya seperti itu. Ya, tapi kita apa ya? Ya kita kan sebagai seorang yang saya kira harus rasional juga. Saya kira pemerintah ada benarnya untuk tetap berjaga-jaga karena tetap persebaran itu kan masih terus ada, terus berjalan. Bahkan ini yang menarik seminggu terakhir kan peningkatan lebih dari 1.000 orang gitu kan per hari kemarin itu kan sempat kan kita mengalami itu. Jadi sebenarnya masih cukup mengkhawatirkan. Maka balik lagi pilihan untuk aktivitas wisata yang menurut saya ideal ya yang betul-betul safe. Selama ya sabar dulu untuk untuk kemudian bergerombol. Karena ini kemarin juga saya pernah diskusi dengan beberapa pakar pariwisata itu kan arahnya adalah mungkin di era new normal ini wisata yang lebih private itulah yang akan lebih laku dibanding grup. Maka ini juga mungkin Kang Ririt dan teman-teman travel perlu menyiapkan juga strategi baru ya dengan model private tourism atau family tourism yang mungkin itu akan lebih orang-orang lebih berani gitu mengambil itu dibanding grup ya yang berbis-bis misalnya yang tentu resikonya lebih tinggi. Terlebih juga nanti ada penghitungan kapasitas destinasi. Jadi nggak semua destinasi itu punya kapasitas yang ideal ya. Seringkali ya nyun sewu misalnya kasus beberapa tahun yang lalu di Goa Pindul, masih ingat ya beberapa tahun yang lalu itu kan Goa Pindul itu kayak cendol waktu libur apa itu ya, ada foto yang viral, mungkin teman-teman bisa googling Goa Pindul cendol gitu. Nah itu nanti ada foto yang mengerikan sekali, ramai sekali, nggak ada jarak, hampir nggak kelihatan airnya, bisa dibayangkan karena orang berpuluh-puluh bis masuk hampir di jam yang sama. Nah itu kan bahaya sekali gitu kan ketika over capacity ya, over tourism. Jadi sebenarnya memang tren ke depan sustainable tourism atau wisata bertanggung jawab itu kemudian perlu dimaknai lagi. Sehingga memang bertanggung jawab untuk siapa? Ya wisatawannya bertanggung jawab, pengelola semua industri itu bertanggung jawab juga. Jadi betul-betul mewujudkan rasa bertanggung jawab ini sehingga memang aman. Tadi yang disampaikan UNWTO tentang safety, tentang health, tentang hygienity itu menjadi satu hal yang bisa diwujudkan. Nah, kira-kira mungkin itu dulu Mas Majid. Jadi pertanyaan buat Pak Gifari nih, Pak. Kalau ditanya Kang Ririt. Siap. Ya monggo Bang Ririt silahkan bertanya ini. Ya mungkin ini mewakili dari PO lah, dari PO terus terutama tour. Tadi yang diutarakan Pak Gifari private tadi, wisata private yang intinya hanya berapa orang. Nah, itu oke Pak, kita enggak masalah, yang penting warga itu disiapkan, itu intinya ke pemerintah Pak. Karena apa? Wisata itu intinya ini yang menjadi titik tengahnya. Itu pemerintah berani, oh ini sana buka wisata privat, sana buka dengan asumsi misalnya Janti Park ini pengunjung biasanya 1.000, harus dibuka 500 apa 300 ya. Nah, kemudian ya kita sebagai pelaku wisata nggak apa, di bis diisi hanya 25. Nah, misalnya isi 50 diisi 25, nggak apa-apa, jalan. Itu sebenarnya warga itu akan nggak ada masalah. Istilahnya warga kalau pemerintah istilahnya memerintahkan istilahnya
oh ini wisata dibuka dengan asumsi katakanlah yang mau ikut harus jumlahnya segini dengan aturan segini, tapi intinya wisata buka dulu ya intinya. Tapi intinya pembatasan itu. Nah, kalau misalnya masalah privat-privat tadi intinya pemerintah itu berani membuka intinya, oh ini enggak apa-apa tapi dengan kemarin juga untuk masalah tonase, bukan tonase, istilahnya isi bis itu kemarin kan pernah yang waktu setelah Lebaran ini kan isinya 50 harus isi 25. Akhirnya diumumkan sama Dishub itu Dinas Perhubungan itu juga intinya diisi 25 dihapus separuhnya. Nah, akhirnya 50 ini sudah full. Ini yang katakanlah apa ya namanya penumpangnya itu sudah full 50. Nah, ini yang oke lah di pariwisata ini kayak dianaktirikan, Pak. Misalnya sama aja toh orang mau pulang ke Jakarta itu 50 ya apa-apa disiapkan enggak masalah. Ini jalan terus yang akap-akap itu jalan terus ini. Nah, ini yang punya pariwisata ini piye gitu loh. Apa masa ya ora kon mlaku blas bis-bise. Kita sebagai pemilik pariwisata itu ya intinya pengennya ya sesuai dengan kayak akap-akap itu yang menerima penumpang 50 ke Bandung, ke Jakarta, kemarin ada ke Palembang, ke ke Sumatera itu udah full 50, nggak ada pemeriksaan, nggak ada apa-apa. Dibiarkan udah nggak masalah yang lah ini lagi kon wisata bis-bisi kon ngapake gitu. Ini didol ya ora payu. Piye to iki. Nah ini pemerintah monggo lah. Jadi kita tuh begitu juga sektor yang lain. Imbasnya ini saya sebagai pengusaha bis, ya kayak iri, bukan iri. Intinya yang lain kayak yang namanya pabrik-pabrik lah di Sukoharjo ada pabrik besar apa itu juga full bergerombol banyak orang masuk, tidak ada masalah di Sukoharjo. Mas Majid tahu itu ada pabrik apa yang terbesar itu tekstil apa itu namanya. Nah itu full itu. Wah itu full nggak ada masalah itu orang kayak orang wisata ya podo wae itu. Nah ini monggo lah ini dari pihak bis pariwisata dan mungkin teman-teman PO kayak iri gitu loh Mbak. Istilahnya iri itu bukan berarti kayak ini kok wisata ketok-ketok loh misalnya gitu. Yang lain kayak pabrik-pabrik buka silahkan, yang bis-bis akap menerima penumpang 50 itu juga nggak ada masalah. Pesawat-pesawat kemarin juga pernah viral juga itu harusnya per kursi itu juga full khusus apa itu pesawat apa itu nggak tahu itu sana pernah lihat itu di YouTube itu. Ini gimana katanya ada di sana tapi ini nggak apa-apa ini emang full ini anunya full lah penumpangnya full. Nah itu pernah lihat juga tuh Pak itu. Nah itu piye ini makanya saya mungkin pemerintah ada yang mendengarkan ya bukan istilahnya kita berharap sekali ini untuk bus pariwisata ini kayak wisata ini mohonlah ini yang lain-lain kayak pabrik yang lain-lain terus kayak pesawat itu juga nggak ada masalah nggak ada pembatasan kok. Nah ini kita wisata kon turu wae lah duitnya nggo tuku iki lho Pak iki nganggo modal ya ora kudu titik lho Pak iki intine. Ya gitu Mas Majid. Monggo Pak Fari. Pak Fari ada tanggapan? Pak Fari monggo kalau ada. Halo. Oke, ini apa namanya? Sebentar lagi sepertinya Halo. Terdengar suara saya? Oh, ini udah gabung ini Pak Laudi Akmal. Ya, dokter sekaligus Dewan DPRD Sleman. Ini ada Pak DPR nih. Ini yang lebih pas menjawab mungkin pemerintah ini. Mungkin bisa... Kang Laudi Akmal yang bisa jawab ini ya, lebih pas. Itu. Beliau tadi udah mendengarkan belum tadi? Iya, beliau perspektif. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Ini ada tamu spesial ini bisa di belakangnya. Pak Sri Purnomo, assalamualaikum Pak Sri. Ini acara apa ini temanya ini? Ada Pak Bupati Sleman ini. Pak Ghifari bisa dijelaskan keluh kesahnya tadi dari silakan untuk Kang Raudi ini tadi kan kita sudah diskusi di awal tentang keluh kesah industri pariwisata. Industri apa Mas? Industri pariwisata. Industri pariwisata. Yang memang selama ini kan pemerintah belum memberi lampu hijau yang tegas untuk kemudian membuka
destinasi, perusahaan otobus itu bisa jalan, terutama untuk pariwisata. Nah, terus kira-kira kalau mungkin pengalaman Sleman dulu saja, Kang Raudi, terkait regulasi di Sleman, untuk mungkin ini juga untuk bisa sebagai representasi nasional ya. Untuk wisata itu kan sebenarnya Sleman sudah mengkampanyekan, saya lihat di IG-nya Dinas Pariwisata Sleman itu, silahkan wisata ke Sleman gitu kan, artinya Sleman sudah welcome gitu untuk destinasi dibuka. Nah, kira-kira apa namanya, seperti apa ya yang sudah diterapkan Sleman sehingga berani membuka itu. Nah, mungkin itu dulu nyambung dari, nanti kalau nggak pas Kang Ririt bisa nyambung dan Mas Majid boleh nyambung. Siap, siap. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, tadi Pak DPR nih, saya Pak Ririt, monggo. Pak Riyad. Salam pas seduluran Pak Raudi. Saya dari Solo, Pak. Salam kenal pas seduluran, Pak. Nah, ini gini Pak Raudi, ini kan saya jadi pengusaha bis, Pak. Pengusaha bis sama biro tur. Nah, ini tuh kita disuruh tiarap terus, Pak, ini. Disuruh tiarap terus semua. Intinya kita kan wisata itu nggak ada yang dibuka. Nah, kita akan berharap yang istilahnya dibuka dengan protokol kesehatan. Intinya kita itu kayak dianaktirikan, Pak, ini, Pak. Kita itu ya banyak teman-teman PO terutama yang teman-teman di Jogja itu kayak, ya jangan juga tahu Pak, siapa itu Alfa Trans itu teman-teman juga yang Krisbas itu yang di Jogja itu banyak sekali Pak itu. Nah ini sedangkan bis-bis akap yang membawa penumpang ke Jakarta, ke Palembang, kemana itu full, nggak ada pembatasan. Isi 50 ya isi 50 juga nggak apa-apa. Isi juga nggak apa-apa. Terus pabrik-pabrik terutama, itu pabrik-pabrik itu semua masuk, katakanlah dengan protokol kesehatan ya harus pakai masker, tapi yang nggak ada pembatasan semua di kayak kita juga ada pabrik besar itu kita di tekstil itu kita di Sukoharjo itu Pak, itu kita lihat tuh semua kayak dibebaskan gitu loh Pak intinya. Nah ini kita wisata suruh bis pariwisata terus tidur terus ini Pak, ini kita ya butuh income Pak. Jadi kita di dalam bis pariwisata dan tur itu kan banyak yang pelaku-pelakunya kayak tour leader, karyawan saya itu kayak bus sopir, kru itu banyak juga Pak. Itu juga pengen menghidupi anak-anak ya Pak ini. Nah ini monggo Pak ini kalau misalnya ini ya kita sharing, intinya bukan kita berharap lah kita sebagai pelaku wisata kayak PO sama biro tur itu kita bisa, yang penting intinya wisata itu segera dibuka dulu dengan protokol kesehatan apa dibatasi dulu, yang penting memulai buka pelan-pelan, intinya warga itu biar tahu oh ini sudah dibuka, ini sudah mulai jadi intinya sudah merasa kayak ayam tuh loh Pak, intinya ayam, wah ini wisata dibuka berarti sudah mulai normal. Nah ini mau dibuka ini belum itu, terus ini kita juga perlu segera ada kepastian Pak ini Pak. Ini monggo Pak Raudi. Ya, ini ada Mas Arif itu sekretaris PDPM. Mungkin ada pertanyaan Mas Arif Nurman Hakim. Gak ada. Mungkin saya mau mencoba menjawab ya Mas Givari. Jadi pertama, mengenai pariwisata di Kabupaten Sleman, sudah regulasi apa yang ditentukan? Yang pertama, Kabupaten Sleman ini kan menjadi kota pariwisata nomor 2 di Indonesia. Kita bisa membayangkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sleman, ini sektor paling utama adalah sektor pariwisata. Di mana PAD kita di tahun 2020 ini direncanakan akan mendapatkan 1 triliun, hampir 1 triliun. Karena pandemi COVID-19, kita pendapatan asli daerah kita turun anjlok drastis sekitar 40%. Jadi kita hanya mendapatkan 60% dari target yang akan kita capai. Gambarannya ini adalah 600 miliar. 600 miliar ini ketika keadaan ekonomi Kabupaten Sleman di tahun 2013 yang dulu. Jadi ini kita throwback ini di Kabupaten Sleman tahun 2013. Ketika saat itu Kabupaten Sleman PAD-nya sekitar 600 miliar. Kemudian regulasi apa yang didorong untuk kita bisa mempercepat dibukanya para tempat-tempat wisata? Yang pertama, kami Kabupaten Sleman
mengidentifikasi terlebih dahulu mana area-area yang menjadi spot-spot favorit untuk para wisatawan datang. Kemudian yang kedua, kami memberikan edukasi mengenai protokol kesehatan kepada para warga dan masyarakat yang hendak berwisata. Nah, tapi perlu catatan, Kabupaten Sleman ini menyiapkan protokolnya, kalau turu itu. Dan kita sudah menyiapkan protokolnya, kuncinya dibuka atau tidak, ini kita kembalikan ke Pemda DIY. Nah, ini kita mengembalikan kepada Pemda DIY karena semua aturan kita di sini hanya melaksanakan secara teknis dan insya Allah kami sudah melakukan pemantauan. Desa wisata yang ada di Kabupaten Sleman juga sudah pengen bagaimana ini untuk segera dibuka. Kemudian tadi jawab dari Bapak Riyadi yang PO Bus dan Birotur. Jadi kita di Kabupaten Sleman tidak ada yang meminta para birotur itu untuk tutup, Mas. Jadi mungkin kita tidak meminta untuk tutup, tapi demand pasarnya atau marketnya ini ketika mereka mau berpergian sekarang takut. Nah, dikarenakan posisi takut inilah yang membuat perekonomian yang ada di Kabupaten Sleman pada khususnya dan Indonesia pada umumnya ini cenderung lesu. Kita bisa membayangkan wisatawan-wisatawan ini mereka tidak ada kegiatan lagi. Saya juga punya mobil rental-rentalan, Mas, kecil-kecilan. Nah, ini juga anjlok ini. Saya ini kan punya mobil-mobil rentalan yang mana biasanya disewa. Nah, kalau tidak ada kegiatan wisata seperti ini, pendapatan saya juga sangat berkurang atau bahkan saya bisa memastikan sudah 4 bulan ini saya tidak mendapatkan penghasilan dari bisnis rental saya, kan begitu. Ini gambarannya. Nah, kami di Kabupaten Sleman berskema untuk bagaimana di situasi new normal ini kita bisa mengedukasi warganya. Kita bisa menjelaskan situasi COVID per hari ini di Kabupaten Sleman seperti apa. Nah, dan juga isu-isu yang menarik nanti ketika dibukanya pendidikan di Kabupaten Sleman. Di Kabupaten Sleman itu adalah kabupaten dengan jumlah mahasiswa terbesar. Ada sekitar 250 mahasiswa yang akan datang. 250.000. Nah, dimarahi loh sama Pak Bupati salah ngomong. 250.000 mahasiswa ini rencananya mau datang di Kabupaten Sleman. Nah, tapi kita bagaimana cara kita untuk nanti apabila terdapat suatu klaster baru dari kesehatan dan bagaimana kita menyiapkan fasilitas kesehatan, begitu juga dengan fasilitas karantinanya. Nah, ini sedikit pembuka diskusi kita pada malam hari ini, siap. Mas Moderator. Oke, terima kasih Pak Dewan. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum pada Pak Dewan dan Pak Bupati tadi yang sudah menongol sedikit di belakang. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat menarik ini. Semakin malam semakin diskusi kita itu semakin mengeruncing dan juga sedikit sambat ternyata juga ya. Bisnis rentalnya nggak payu 4 bulan ini ternyata juga bisa sambat ini. Bukan cuma Pak Riyadi saja ini. Pak Dewan juga bisa sambat ternyata. Ya, ini juga menarik ini tentang bagaimana sosialisasi yang telah disampaikan tadi Pak Akmal ya, saya lebih cenderung panggilnya Pak Akmal saja biar simpel. Mas ini saja, Mas. Oh Mas ini belum nikah loh Pak? Belum. Oh Masya Allah sama. Jangan curhat loh Kang Majid. Nah, ini yang ingin menjadi gambaran saya bagaimana sih sosialisasi ke masyarakat biar masyarakat itu udah nggak takut lagi keluar rumah Yuk kita piknik. Bagaimana sosialisasinya dan juga apakah ada protokol khusus yang perlu diterapkan oleh masyarakat tentunya di situ. Kalau mau berwisata ya di pariwisatanya, tempat wisatanya itu harus bagaimana atau pengunjungnya harus bagaimana, bisa dijelaskan dulu Pak Akmal itu. Nah, jadi begini Mas, cara kami mensosialisasikan, yang pertama itu bukan mensosialisasikan yuk kita piknik, tapi yuk kita menaati protokol kesehatan. Nah, di protokol kesehatan ini kan sudah dibuat banyak sekali
key point-nya. Salah satunya bagi yang ingin melakukan perjalanan keluar kota ataupun dari luar kota akan datang ke Kabupaten Sleman, harap membawa surat keterangan sehat bebas COVID. Nah, ini hal yang perlu digarisbawahi. Peraturan ini yang membuat adalah bagian atas lah. Ibaratnya saya tidak tahu Kementerian Kesehatan untuk Bapak Presiden, tapi ini salah satu langkah yang dilakukan. Untuk apa? Untuk kita boleh sedikit dilonggarkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan aktivitas luar rumah, mungkin juga kita berkegiatan di luar kota. Nah, ketika kegiatan ini memberikan impact kepada kita, salah satunya adalah kita sebelum berpergian harus melakukan rapid test dan swab test. Di mana ini ketika tidak ada indikasi secara klinis di kesehatan, indikasi untuk rapid test dan swab test ini berbayar. Nah, ini kita kembalikan lagi kepada pasar. Pasar benar-benar membutuhkan, masih pengen tidak berpergian. Kalau mau berpergian, resikonya lebih dari 3 hari harus swab, kurang dari 3 hari kita bisa pakai rapid test, kan begitu. Nah, ini tinggal bagaimana di dalam manajemen bisnis masing-masing perusahaan transportasi bisa memberikan pelayanan-pelayanan terbaiknya, memastikan mungkin piknik bersama kami free rapid test, kan itu bisa. Dan kita juga bisa memastikan target tujuan kita nanti itu adalah tempat yang aman dan tidak akan terjadi penularan COVID-19. Jadi ini semua menurut saya kalau kita bermain di regulasi pemerintah, kita masih nunggu regulasi dari pusat, Mas Inten, Mas Majid. Nah, jadi kita masih menunggu regulasi dari pusat. Kalau kita melihat di Kabupaten Sleman, secara garis besar Kabupaten Sleman akan mempersiapkan fasilitas-fasilitas terburuk. Maksudnya terburuk itu fasilitas karantina. Ini saya sedikit cerita tentang fasilitas karantina di Kabupaten Sleman. Kita baru saja diberikan fasilitas karantina, isolasi, PDP ataupun konfirmasi positif oleh Kementerian PUPR. Ini sebanyak 103 ruangan isolasi COVID yang sudah diresmikan. Dan pada saat ini juga kita juga ada RSUD Sleman. RSUD Sleman dengan fasilitas tempat isolasinya. Kita lihat lagi di Sleman ada RS Sarjito, ada fasilitas-fasilitas isolasi banyak yang mendukung apabila nanti terdapat penambahan-penambahan kasus dari COVID-19. Tapi kita juga tetap menerapkan, kita mensosialisasikan ke masyarakat untuk tetap menjaga dan protokol kesehatan diterapkan. Nah. Ya, terima kasih Pak Akmal. Pak lah kleru lagi. Mas Akmal ya. Ini terlihat tampaknya ada yang mau gabung, Mas Arif Nurman. Itu melambaikan tangan. Halo Mas Arif Nurman. Mungkin ada hal yang akan di-share kepada kita atau pertanyaan yang akan diberikan kepada salah satu dari pembicara kita. Mas Arif Nurman, halo. Halo Mas Majid, izin gabung Mas. Tanya ya Mas, kepada seluruhnya dengan Mas Majid dan tadi rekan dari Solo dan Mas Gifari nih. Saya bergerak di bidang pajak nih. Nah, pertanyaannya sebenarnya ada klien-klien saya itu juga usahanya rental mobil, kemudian event organizer, kemudian hotel, karena pengaruhnya terhadap pariwisata luar biasa ini. Ini hampir seluruh hotel di DIY itu nggak ada pemasukan dan merumahkan nih, padahal merumahkan hampir seluruh 60 sampai 80% karyawannya. Ini luar biasa ini. Pengurangan pendapatan di DIY ini. Jadi semakin mereka berkurang pendapatannya, itu berimbas kepada kita semuanya, berimbas kepada PAD, berimbas kepada pajak dan yang lainnya. Padahal informasinya sudah di free-kan, pajak daerah itu udah free, pajak hotel itu kalau nggak salah free. Kemudian dengan 0% nggak 10% lagi. Pajak restoran juga iya. Ini saya nanya ke Mas Raudi nih.
kebijakan apa yang teknis nanti, yang sesuai dengan protokoler. Kalau di hotel itu protokolernya luar biasa. Mau masuk hotel itu sudah sudah di termorgan, terus kemudian cuci dan yang lainnya pakai masker. Nah, ini kira-kira menurut prediksi Mas Raudi itu berlangsung berapa lama ini ya keadaan seperti ini? Untuk normal itu kebijakannya dari pusat, provinsi atau daerah? Nah, itu pertanyaannya itu, Mas. Biar kita clear semuanya. Mungkin dijawab teman-teman yang lain dulu sebelum saya. Udah langsung. Ini pertanyaannya untuk sampean Mas Rudi. Oh, kan pemerintah itu harus bagaimana tadi nih? Ayo. Jadi ini benar yang disampaikan Saudara Arief Norman Hakim, Bapak Sekjen PDPM Kabupaten Sleman. Ini pajak yang diterapkan ini kan dari pusat ya. Kita menerapkan pajak daerah sebesar 10% itu tidak ditarik dari restoran, hotel, dan yang lain-lain. Jadi tidak ada pajak daerah itu yang ditarik ke Kabupaten Sleman. Nah, kemudian regulasi dari pemerintah sekarang, ya kita untuk para karyawan terdampak, kita memberikan BST, Mas Arief. Kita sudah tahu ada BST Kementerian Sosial, kemudian ada BST dari pemerintah Pemda DIY, ada juga dari Kabupaten Sleman, dan terakhir juga sampai dana desa pun diberikan bantuan sosial tunai. Nah, ini adalah langkah-langkah dalam hal pengentasan permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Kemudian kalau kita disuruh memprediksi virus COVID ini sampai kapan, jadi virus COVID ini di dalam ilmu epidemiologi kesehatan itu ada istilah R0 atau tingkat reproduksi dari sang virus COVID sendiri. Nah, jadi bukan kita menggunakan zonasi merah, kemudian kuning, orange, hijau, tapi ada nanti istilah R0. Mungkin teman-teman habis setelah saya ngomong bisa sedikit searching mengenai tingkat R0 yang ada di Indonesia ini sudah berapa. Nah, pelonggaran dari PSBB ini bisa dilakukan ketika tingkat reproduksi dari virusnya atau tingkat replikasi virus penularan dari satu dengan yang lainnya ini kurang dari angka 1. 1 itu adalah variabel ya. Jadi bisa 0,9, bisa 1,5, tapi sekarang hari ini di Indonesia itu 2,2. Nah, kalau kita mau melakukan penurunan atau melakukan pelonggaran-pelonggaran yang lebih baik lagi, ini dipastikan bisa tidak angka replikasinya ini bisa kurang dari 1. Nah, kita kalau melihat trennya di Kabupaten Sleman, memang beberapa hari terakhir itu tidak ada peningkatan kasus. 2 hari yang lalu ini kasus penambahan 0. Hari ini saya belum lihat lagi. Kemarinnya lagi ada 4 di DIY, 2 di Sleman. Nah, ini juga ada klaster baru lagi dari klaster Polda DIY. Nah, jadi ada klaster dari Polda DIY. Nah, dari tingkat replikasi tadi atau tingkat kemasifan virusnya ini diprediksi kalau seumpama virus pandemi COVID ini akan berakhir, saya nanti kalau ngomong salah. Yang penting ini akan lebih membaik ketika sudah ada vaksin ditemukan. Jadi vaksin ini kan kita sekarang dalam proses, Mas Arief. Kita ada yang namanya proses pembuatan vaksin itu melalui proses uji hewan. Hewan itu dicoba yang paling kecil dulu, mencit atau tikus, itu kita masukkan virus COVID, diberikan pengobatan. Kemudian setelah dari mencit naik ke monyet, dari monyet naik ke simpanse. Nah, di simpanse pun dihamilkan simpansenya. Hamil itu kalau monyet berapa bulan, Mas Arief? 9 bulan. Tahu tidak? Nah, ini kan untuk proses uji di monyet saja sudah butuh waktu hampir 1 tahun. Nah, kita coba lihat monyet setelah lahirnya itu perkembangannya nanti dicek apakah dalam kelahiran tidak terdapat anomali saat lahir. Contoh, nanti apakah ada otaknya atau tidak, apakah giginya utuh. Nanti juga kita melihat perkembangan otaknya sampai usia sekian. Ini gambaran pembuatan vaksin ya.
Kemudian yang kedua, ini akan diuji kalau sudah lolos dari uji hewan, akan dicoba ke uji manusia. Manusia paling kuat dicoba dulu, Aderai, kemudian Deddy Kobuser, itu disuruh nyoba dulu. Ini gambarannya kan. Jering. Nah, jaringnya. Jaring ini dicobakan dulu. Mas Majid bisa dicoba nggak itu? Itu terkuat mancing. Nah, jadi manusia Nah, itu yang Mas paling Majid itu terkebal Mas Majid. Nah, manusia dengan imunitas kebal akan dicoba. Kemudian setelah itu akan di paling rentan, yaitu di ibu hamil, nanti melahirkan bagaimana, apakah terdampak efek pada bayi baru lahirnya atau tidak. Nah, begitu Mas. Sedikit info mengenai situasi yang ditanyakan Mas Arief tadi, startnya dari pajak ya. Ini Mas Arief ini salah satu yang mengaudit pajak saya. Pajak mobil saya ini jadi 0 ini, minus bahkan. Oke, terima kasih Mas Akmal ya. Ini sangat luar biasa sekali penjelasannya ini. Ini kita udah ngobrol kurang lebih 1 jam kepada seluruh pemirsa Tablikmu TV. Dimanapun Anda berada, yang baru gabung silahkan like dulu, komen, subscribe. Ya, ini mendukung perjuangan kita. Kita talkshow dakwah di online tentunya menghadapi masa pandemi seperti ini. Kita akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari teman-teman yang gabung dari YouTube ataupun yang dari Zoom chat. Ya, tentunya ini memang sedikit bundet ya ini. Karena memang membahas pariwisata itu lebar dan luas aspeknya seperti itu. Ya, ini kita mencoba dulu bagaimana kita menghadapi situasi yang seperti ini, yang tentunya tadi sudah dijelaskan dengan gamblang. Bagaimana yang pertama, apa tadi pariwisata dari pelaku bisnis pariwisata yang tidak bisa beroperasional sehingga tidur atau tiarap. Kemudian dari segi praktisi tadi Pak Givari sudah menyampaikan kita harus begini, dan kita ada 3 poin tadi, healthy, safety, dan juga protokoler, dan juga kita sudah mendapat pencerahan dari Bang Dewan, Bang Akmal tadi. Sebenarnya pemerintah itu juga sudah bergerak, tapi memang karena ada beberapa, istilahnya ada beberapa anjuran atau protokol yang harus dipenuhi tentunya. Seperti tadi, yang mau berwisata atau yang berkunjung ke suatu daerah harus rapid test dulu dan mendapatkan surat izin sehat bebas COVID. Nah, tentunya ini semakin menambah keruwetan masyarakat yang kayaknya gitu. Piknik ini pilih simpel loh. Piknik ini simpel aja. Istilahnya ya datang, nikmati alam tanpa rasa takut, mendapatkan istilahnya mendapatkan apa? Refreshing, terus istilahnya iso plong gitu, karena melihat alam yang indah. Kita kembali mengagumi ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Tentunya di setiap daerah ada beberapa tempat-tempat yang unik dan juga berbeda. Ya, ini tadi kita sudah istilahnya mengkaji yang ada di Jogja. Nanti mungkin di lain kesempatan kita bisa mengkaji yang ada di daerah-daerah lain. Tentunya tadi sedikit ada pertanyaan dari istilahnya dari pribadi saya ini kepada Bang Ririt. Bang Ririt masih gabung lah ini. Halo Bang Ririt. Ya, siap. Bang Ririt, saya ingin bertanya ini sebagai Bang Ririt itu sebagai perusahaan atau PO bus ya. Kalau keadaan yang seperti ini, istilahnya berimbas, katakanlah istilahnya dunia pariwisata sebenarnya bisa panen keuntungan yang luar biasa ini dari mobilisasi pelancong-pelancong waktu Lebaran ya, karena Lebaran itu biasanya kan orang pikniknya Lebaran, dan itu akhirnya loss, kosong istilahnya, enggak ada pemasukan di Lebaran, yang padahal istilahnya nek wong Jawa wayahe panen nek wong piknik ya. Itu istilahnya gambaran yang akan istilahnya yang akan berlanjut itu istilahnya akhir tahun kemungkinan ada libur panjang, dan kita pun juga belum tahu apakah COVID ini nanti di akhir tahun sudah
selesai atau sudah katakanlah sudah normal secara tidak ada regulasi yang seperti tadi yang sudah diucapkan, itu bagaimana survive-nya itu ke depan? Misalnya katakanlah sampai bulan November, saya berkatanya katakanlah loh ini, sampai bulan November atau bulan Oktober masih seperti ini, apakah ada strategi-strategi khusus nanti biar bisa mendapat pelanggan untuk tornya itu? Oke, Mas Majid, matur suwun. Ini ya tadi yang kita harapkan sebenarnya keputusan dari pemerintah sih untuk beberapa daerah wisata itu harus segera dibuka. Maksudnya segera dibuka itu intinya dengan protokol kesehatan. Jadi misalnya pengunjungnya misalnya kayak tadi aku bilang 1.000 terus dibatasi jadi berapa. Tapi yang penting intinya dibuka pelan-pelan itu loh Mas. Jadi intinya dibuka pelan-pelan, terus kita penumpangnya juga di pelan-pelan. Tapi intinya karena ini masyarakat tuh kan mungkin saat ini tuh kan butuh hiburan Mas. Jadi mungkin butuh hiburan, katakanlah kayak piknik dan lain-lain, istilahnya ke pantai, terutama yang istilahnya kan biasanya kan itu kan ada tiket masuk atau istilahnya hari ini dibatasi berapa. Nah kita masih punya harapan begitu Mas. Jadi kita ingin masih punya harapan kalau beberapa waktu dekat ini kita wisata segera dibuka itu. Jadi kita berharap sekali ya kita mengandai-andai sampai mungkin November sampai apa ya intinya kita masih sabar Mas. Jadi kita istilahnya sampai sabar menunggu dengan istilahnya ikhtiar berdoa, utama jaga kesehatan. Nah ini pokoknya intinya pemerintah kayak kemarin yang di mana itu di Parangtritis itu sempat Parangtritis sama di Gunung Kidul itu kan ini sudah sosialisasi dari info dari teman-teman PO dari wisata dinas pariwisata itu katanya infonya baru memulai persiapan kemarin di YouTube Borobudur yang menjadi ikon dunia pariwisata di Indonesia itu kan kemarin sudah mulai ada YouTube yang katakanlah video untuk rencana kesiapan penerimaan wisata. Nah itu intinya sudah merupakan bikin hati nyes itu loh Mas. Ini itu rada adem lah intinya rencana ini pandangan ke depannya itu kita masih optimis untuk wisata itu mulai dibuka pelan-pelan. Katakanlah ya mau intinya kayak di tadi Bang Raudi Mas Raudi tadi sebagai di Dewan di Sleman yang katakanlah kan ada wisata Merapi Park, terus katakanlah Lavatur, itu kan misalnya dikasih apa ya intinya kayak kebijakan ini yang naik jeep berapa orang tapi tetap mulai dibuka tapi dengan asumsi bahwa protokol kesehatan harus dibuka, harus diterapkan. Yang penting dibuka dulu, intinya dibuka dulu Mas intinya. Nah ini mungkin di wisata di Sleman terutama ini mumpung pas ada ketemu Pak Dewan ini bisa mengusahakan wisata-wisata di Sleman bisa dibuka karena kan termasuk tadi yang bilang Pak Dewan tadi nomor 2 di Indonesia banyak wisata yang banyak diminati itu yang kayak Merapi, Lavatur, teman Lavatur itu kan kemarin terus kemarin di Magelang itu kemarin dari rafting sudah mulai dibuka itu. Nah kita dengar ini hati saya sebagai bus pariwisata dan Birotur mungkin mewakili teman-teman PO kayak Mas Raudi tadi juga sebagai rental ini kalau misalnya nggak segera memulai ini kita akan takut Mas. Jadi kita kayak mau usaha awal lah. Dulu saya mau usaha awal tuh kayak takut melangkah. Aku arahnya Jakarta ning ora mangkat ya ora tekan-tekan. Nah, ini begitu juga ini wisata. Ini nek randang segera dikit-dikit memulai. Jadi dengan protokol kesehatan yang pemerintah terapkan, ini kita nggak akan memulai jadi guru mutet seperti ini ya. Ini mesak ya Mas. Jadi kayak yang sudah di depan mata itu kayak akap itu yang bis-bis yang menarik penumpang itu sudah full menerima penumpang ya kayak bis-bis yang itu udah nggak ada masalah naiknya juga full 50 misalnya isi 50 ya 50 terus kayak pabrik-pabrik tadi yang sudah dibuka istilahnya
semua kayak pabrik yang terbesar di Solo, di Sukoharjo tadi kan saya pernah bilang tadi, tidak ada masalah itu masuk dengan protokol kesehatan kayak pakai masker, tapi kan tetap pada masuk tuh loh Mas, nggak segera membuka. Masih membuka itu membuka intinya pelan-pelan, tapi intinya mengenalkan Islam baru memulai untuk mengenalkan masyarakat untuk berani keluar. Kalau misalnya nggak dibuka-buka, orang misalnya masyarakat kan akhirnya nggak mau keluar kalau kan nggak ada wisata yang dibuka. Nah ini makanya kita optimis tetap ada Mas. Jadi kita optimis bahwa kemarin juga Pak Presiden Jokowi pernah mengatakan bahwa wisata besok setelah COVID ini akan menjadi tren utama. Jadi kebutuhan primer tadi yang Pak Gifari jelaskan sudah menjadi kebutuhan pokok utama untuk ini sudah dikengkang berapa 3 bulan ini Mas ini makanya. Makanya ini saya masih sebagai pelaku wisata masih tetap optimis. Jadi tetap optimis untuk wisata ke depan ini kalau misalnya pemerintah segera ngasih kebijakan yang bagus. Nah ini kita berharap ini segera dibuka dan katakanlah kita berani melangkah. Tapi dengan asumsi tetap ada resikonya. Jadi kita semua kayak Mas Raudi juga sudah jadi pengusaha, sudah menjadi dewan. Dia mau melangkah, mau maju seperti itu kalau nggak berani melangkah dulu, ini nggak akan sampai. Nah ini makanya keberanian ini harus segera dilaksanakan dengan resiko itu tetap ada. Jadi semua usaha, semua kegiatan mau kemana itu resikonya itu ada. Tapi kalau misalnya kita hanya takut terus kita kasihan warga Mas, jadi kasihan masyarakat ya. Intinya masyarakat itu kan yang Pak Ngapunten ini bukan saya menyalahkan PNS katakanlah yang sudah dapat gaji bersih. Nah, ini warga yang katakanlah pegawai lepas harus di rumah terus nggak dianu ya. Ini banyak sekarang karena PNS di Indonesia sama warga masyarakat itu lebih banyak rakyat biasa Mas. Nah, ini saya juga sebagai rakyat biasa juga ini. Saya juga bukan PNS. Tapi intinya selama ini kalau misalnya pemerintah nggak berani membuka katakanlah ya intinya Pak Ngapunten PNS ya tiap bulan masih dapat gaji. Tapi kalau ya kayak rakyat yang biasa ini Mas, ini mau makan apa gitu loh. Kita makanya intinya berani untuk memulai. Jadinya berani memulai dalam kondisi pandemi dan katakanlah protokol kesehatan harus dimulai. Nah, ini makanya ini intinya yang kayak contohnya aja yang paling kecil kita lihat itu kayak bis akap katakanlah bis akap yang mengantar penumpang kayak pesawat terbang dari kemarin di berita viral itu juga yang katakanlah harus dibatasi penumpangnya ternyata juga full. Ya. Nah, ini monggo kita ya. Oke, seperti itu Mas. Monggo dilanjut. Oke, Bang Ririt, terima kasih ini untuk survive-nya ke depan menghadapi pandemi. Dan ini kita kembali lagi ke Pak Dokter, Pak Dewan, Mas Akmal. Kayaknya Mas Akmal juga ada acara lagi. Jam segini masih ada acara. Ini juga menyangkut dari keluh kesahnya Mas Riyadi dan teman-teman dari TOR tadi. Ini ada pertanyaan, adakah timeline dari pemerintah ya target bulan keberapa di Sleman, tentunya di lokasi wisata yang katakanlah nanti siap dibuka untuk travel, sudah mulai jalan, maksudnya sudah dimulai dibuka itu menerima pengunjung dari beberapa lokasi wisata, lokasi yang berbeda, maksudnya luar wilayah. Dan nanti juga silahkan bisa sebelum mengakhiri dari kita, nanti bisa misalnya memberikan closing statement untuk teman-teman yang di Biro Wisata untuk lebih optimis lagi menyambut new normal. Terima kasih Mas Akmal. Ya, oke. Jadi apakah ada timeline dari pemerintah kapan dari pembatasan sosial berskala besar ini lebih dilonggarkan dan longgar lagi? Kami untuk timeline dari pariwisata jujur Mas, kami masih menunggu dari pemerintah Pemda DIY
Tapi gambarannya Kabupaten Sleman kapanpun siap untuk pembukaan dari pariwisata yang ada di Kabupaten Sleman. Ini kalau saya dikasih gambaran timeline mungkin seperti itu. Tapi saya sedikit akan memberikan gambaran saya ini timeline ke dunia pendidikan. Mungkin kita bisa memberikan skema yang sama terhadap dunia pariwisata, tapi kita acuannya adalah yang dunia pendidikan. Pada bulan Agustus nanti, universitas-universitas sudah banyak yang membuka, sudah direncanakan, disimulasikan untuk dibuka dan para mahasiswa datang Agustus. Tapi catatan itu akan dibuka apabila tidak terdapat penambahan jumlah kasus yang masif di Indonesia. Catatan di Indonesia ya, bukan hanya di Kabupaten Sleman. Nah, kalau sudah ada gambaran-gambaran itu, insya Allah nanti bulan Agustus sudah pada hadir mahasiswa yang jumlahnya 250.000 itu ke Kabupaten Sleman. Nah, tapi kita juga harus melihat ada plan B dan juga plan C-nya. Plan B ini kita undurkan 2 bulan setelah bulan Agustus. Jadi di bulan Oktober kita baru ada kegiatan belajar mengajar. Plan C-nya ini mungkin di akhir tahun kita baru akan mengadakan kegiatan belajar mengajar. Jadi untuk timeline-nya seperti itu. Ini untuk pendidikan tinggi atau universitas. Tapi kalau kita ngomong di ranah SD dan SMP, di mana itu kewenangan dari Kabupaten Sleman, kita tetap membuka PPDB atau pendaftaran peserta didik baru. Ini asumsinya kita akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara online sampai akhir tahun nanti. Draft terakhir kemungkinan sampai akhir tahun kita akan dilakukan kegiatan belajar mengajar secara online. Tapi nanti ini kita akan melakukan evaluasi secara berkala, Mas Majid. Jadi kita nanti akan melakukan evaluasi apakah pendidikan yang dilakukan di rumah saja selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan itu efektif atau tidak. Dan kami juga mendorong untuk dilakukannya perkembangan motorik bagi para peserta didik dari keluarga dan juga lingkungan terdekatnya. Jadi jangan sampai ketika kita lockdown tidak ada kegiatan-kegiatan belajar mengajar ataupun kegiatan secara motorik yang dia dapatkan, memegang-megang, meraba-raba. Ini kan kita yang namanya perkembangan anak ini kan harus banyak yang distimulus. Tidak hanya kita mendapatkan satu arah, tapi ada komunikasi juga 2 arah dan juga tambahan-tambahan implementasi lain. Jadi timetable dari pemerintah untuk pembukaan untuk pariwisata di Kabupaten Sleman kita kembalikan lagi kepada Pemda DIY, di mana per hari ini Kabupaten Sleman sudah mempersiapkan fasilitas-fasilitas penunjangnya ataupun tempat-tempat wisata favorit ini sudah sesuai dengan protokol kesehatan, dan kami bersama dengan Dinas Pariwisata memastikan juga fasilitas-fasilitas tersebut sudah siap untuk menerima tamu. Nah, kemarin kan beberapa berita Pak Bapak Bupati mengunjungi tempat-tempat wisata. Nah, ini dari pihak Pemda DIY diminta untuk meralat, nanti dibukanya nunggu kabar dari Pemda DIY. Nah, saya tidak tahu koordinasi terakhir dari Dinas Pariwisata dengan Pemda DIY kapan akan dibuka, ini kita kembalikan lagi. Tapi sepertinya candi-candi sudah dibuka nggih, Mas Rasid nggih, Mas Riyad nggih. Mas Riyadi. Infonya seperti itu. Jadi kalau tadi di info itu baru protokoler untuk kesiapan petugasnya, Mas, infonya. Protokoler petugas penerima di Borobudur ya. Tapi untuk dibukanya masih bersih lah intinya. Ya, jadi ini salah satu langkah yang dilakukan pemerintah dalam hal mempersiapkan atau memberikan simulasi ketika nanti kemarin pelaku wisata bisa masuk, Mas. Kan ada tanggal minggu. Ya. Oke, lanjut. Oke. Ya. Mas Majid. Ya, Pak. Jadi langkah ini adalah salah satu langkah pemerintah pusat. Kita diawali dari destinasi-destinasi wisata yang
besar di Indonesia, ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, ini sudah mulai disimulasikan ketika ada pengunjung nanti seperti apa. Mungkin ini skema yang dilakukan pemerintah pusat, yang fasilitas-fasilitas besar yang sudah dikelola oleh BUMN, yang namanya Taman Wisata Candi ini dikelola baik, bagaimana responnya? Apakah nanti ada tambahan kasus dari klaster tersebut atau tidak? Nah, nanti kan dari wisata-wisata yang sudah dikelola BUMN ini akan diturunkan ke wisata-wisata yang ada di provinsi dan di kabupaten. Nah, kami juga sudah menanti kapan ini akan di-launching oleh pemerintah pusat dan diturunkan oleh pemerintah daerah terkait. Begitu Mas Majid. Nggih, matur nuwun dumateng Kakanda Kang Mas Akmal. Gini ki dari rencana Tablikmu TV mengucapkan banyak-banyak terima kasih telah bergabung memberikan informasi terkait dengan pariwisata juga, dan ini titip salam kepada Pak Bupati, Pak Sri Purnomo. Ya, Mas, matur nuwun nanti saya sampaikan. Kapan-kapan lagi kita bisa bergabung dalam acara podcast talk dari Tablikmu TV. Tablikmu TV ini Muhammadiyah cabang Blimbing, itu Sukoharjo, kotanya Sukoharjo. Ya, terima kasih Mas Akmal. Nggih, Mas, matur nuwun Mas Majid, Mas Givari, Mas Riyadi, Mas Arif, semuanya. Terima kasih, semoga kita diberikan umur panjang, umur bermanfaat, dan kita bertemu di lain waktu. Assalamualaikum, Mas. Amin. Waalaikumsalam. Kita akan melanjutkan sedikit diskusi ini. Juga sudah 1,5 jam kita meremelek di sini mendengarkan banyak sekali informasi yang tentunya sangat berguna untuk pariwisata ke depan itu gimana, dan juga sambat-sambatan dari ternyata Pak Dewan pun juga bisa sambat karena bisnis travelnya itu macet. Dan juga tadi ada Mas siapa tadi yang gabung dari pajak itu mengatakan bahwa memang berat ini yang seperti ini, nggak ada pemasukan karena pariwisata itu menjadi lumbung atau menjadi pendapatan daerah yang luar biasa tadi. Katakanlah 1 tahun itu bisa mendapat keuntungan 1 triliun, itu baik dari penjualan tiket, dari pajak rumah makan, pusat oleh-oleh, ataupun semuanya yang terkait dengan itu. Bahkan dari UKM-UKM yang kecil pun juga terimbas karena yang biasanya mereka memproduksi oleh-oleh atau souvenir untuk dijual di pusat oleh-oleh, dan akhirnya pusat oleh-oleh pun sepi pengunjung karena memang tidak ada yang piknik seperti itu. Sudah kita dengarkan bersama tadi bagaimana kita akan menyambut era new normal ini berpariwisata dengan banyak sekali protokol yang harus dipatuhi. Seperti harus ada surat izin bebas COVID, harus begini, dari transportasi pun harus menyiapkan seperti itu, yang sudah diutarakan Bang Riyadi. Nah, ini kita menuju ke topik akhir, karena memang sudah jam 9:30 ini. Kita akan bertanya kepada Pak Givari. Ya, Pak dosen, sebagai dosen pariwisata lah, ini tolong kita diberikanlah sedikit strategi bisnis atau strategi marketing untuk para pelaku pariwisata, agar pelaku pariwisata ya yang lebih khususnya nanti bisa merambah ke hotel ataupun ke transportasi, ke pusat oleh-oleh ataupun yang lain, bisa diberikan sedikit strategi marketing untuk menyiapkan diri menghadapi pandemi atau menghadapi era new normal ini. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Kang Majid. Jadi singkat saja, tadi nyambung dengan UNWTO lagi. Kalau di masa pandemi yang situasinya memang masih belum boleh keluar-keluar, itu memang dengan tagline Travel Tomorrow itu kan marketing yang harus dilakukan adalah bagaimana tetap menyapa masyarakat, misalnya dengan sosial media dari destinasi atau dari biro perjalanan wisata atau dari PO, itu terus menyapa, mengirim, mempost foto-foto lama untuk kemudian membangun engagement begitu ya kepada wisatawan ataupun pelanggannya, untuk kemudian bisa kembali lagi menggunakan jasa dari mereka. Nah, kemudian di
yang saya bayangkan di restart tourism ini, memang tadi ada pertanyaan nyambung ya di pertanyaan pertama tadi kaitan dengan pertanyaan kedua ya kaitan dengan mungkin nggak virtual tourism, karena kemudian di situasi pandemi itu kan yang kemudian beberapa destinasi kembangkan ini kan virtual tourism. Jadi seakan-akan kita berwisata tapi pakai Google Street gitu ya kira-kira. Kemudian kita ada view-nya kan itu, kemudian kita dipandu oleh guide lewat Zoom semacam ini. Memang untuk sebuah promosi untuk mengenalkan destinasi, waktu itu saya pernah lihat iklannya untuk mengiklankan di beberapa titik seperti Tambora, seperti di mana itu Sawalunto, kemudian di beberapa destinasi desain semacam itu. Tapi namanya tourism itu kan experience. Pariwisata yang paling mahal pada konteks wisata itu adalah pengalamannya. Jadi melihat langsung minimal kan something to see, something to do, something to buy. Wisata itu mesti itu minimal. Sesuatu yang bisa melihat sesuatu, bisa melakukan sesuatu di destinasi dan bisa membeli sesuatu. Itu yang syarat mutlak. Nah, saat ini itu nggak bisa dan memang itu tidak tergantikan dengan virtual tourism. Tapi untuk saat ini, untuk persiapan restart, saya kira nyambung dengan yang sampaikan Kang Riri tadi, bagaimana destinasi membuat semacam promosi bahwasanya datanglah ke destinasi kami dengan protokol kesehatan yang dicontohkan dalam sebuah video misalnya dan ini aman begitu. Sambil menunggu jadi istilahnya sambil tetap menunggu protokol dari pemerintah kapan diizinkan. Tetapi dibuat semacam simulasi orang berwisata di destinasinya itu, di tempat wisata itu atau di restorannya menikmati makanan tapi dengan sebuah standar baru, dengan new reality yang memang itu diterapkan. Saya kira dengan itu orang akan tetap bisa mantap gitu. Oh iya, oke, suatu hari nanti di situasi yang sudah lebih baik saya akan ke sana gitu. Jadi mungkin itu Mas Majid kaitan dengan marketing ya. Saya kira yang bisa dilakukan di destinasi pun dengan saya kira base seperti perusahaan otobus seperti yang di Kang Riri dan teman-teman dari PO juga bisa semacam membuat semacam protokol kesehatan di base gitu ya, diberi simulasi dan saya kira itu juga bisa untuk kemudian memastikan PO Mas Riri ini aman dan siap untuk melayani lagi dengan segala protokol yang dikehendaki. Nah, intinya itu Mas Majid, semoga cukup bisa menjawab. Matur nuwun. Terima kasih Pak Husein. Ini berhubung waktu juga sudah jam 10 kurang 20 menit. Itu saya teringat kemarin tuh ada yang sempat viral di Twitter. Itu cover dari lagu Lati yang kemarin itu viral. Lati yang Wet Genius itu kalau nggak salah. Ya, kalau di Twitter itu karena mungkin orang-orangnya itu suka rebahan dan capek akhirnya mengedit video yang itu berisi promosi tempat wisata yang ada di daerah masing-masing. Jadi yang di Papua bikin, yang di Lombok bikin, yang di Bali bikin, semua bikin istilahnya review tempat wisata dengan lagu yang viral itu. Itu juga sedikit menghibur atau memberikan luar biasa, ternyata masih ada tempat-tempat yang menarik yang belum saya kunjungi gitu. Batin saya seperti itu. Ya mungkin karena waktu juga sudah larut malam, apakah masih ada yang perlu disampaikan sebagai closing statement? Saya persilakan dulu Pak Riyadi, mungkin closing statement 5 menit atau kurang sebagai penutup dari pembicaraan kita malam hari ini. Monggo. Oke, Pak Tersun. Mas Majid, makasih sudah dikasih kesempatan untuk bergabung, tadi bisa belajar dengan banyak dengan Pak Gifari, terus kita bisa silaturahmi dengan Pak Raudi, Pak Dr. Pak Dewan juga yang sebagai pemerintah. Nah ini saya sebagai otobis, maksudnya perusahaan bis pariwisata dan biro mungkin mewakili teman-teman, intinya ya kita sebagai termasuk rakyat lah berharap ini bahwa di dalam bis pariwisata dan PO biro tur itu kan banyak sekali
di dalamnya, istilahnya dari sopir, dari tadi yang dari kru, tour leader, dan mungkin berkaitan dengan wisata ini berharap segera pulih kembali nih. Jadi saya berharap sekali ini pemerintah juga mendengarkan lah, maksudnya mendengarkan, walaupun ini disampaikan secara hati kecil pribadi mewakili teman-teman. Intinya kalau kita nggak berani memulai, istilahnya memulai sesuatu yang katakanlah untuk kebaikan, maksudnya untuk kenormalan kembali, karena ini sudah berubah tatanan kehidupan, yang kayak Pak siapa itu namanya, itu tatanan kehidupan sudah berubah menjadi harus berhati-hati lah. Ini kita tetap menjaga protokol itu, tapi mohonlah segera dikasih kepastian untuk masyarakat, katakanlah untuk bisa segera aman. Maksudnya aman itu istilahnya ini yang utama wisata lah, kayak kemarin Borobudur segera mau dibuka, intinya kan sebagai ikon di Indonesia, dan Borobudur yang termasuk KJP dunia ini jadi ikon wisata di Indonesia, ini segera dibuka dan diikuti dan lain-lain. Intinya kalau kita nggak, istilahnya hanya masih berkutat di takut bahwa ini berbahaya, walaupun memang katakanlah mungkin ini berbahaya, tapi kita tetap berharap ini segera berani memulai untuk bisa kembali normal lagi. Intinya kita bisa kembali normal, kita bisa menjadi seperti biasa lagi, dan kita alhamdulillah bisa dapat income dari situ. Nah, ini saya berharaplah untuk pemerintah untuk segera membantu istilah kepastian untuk dari pihak di wisata ini, Mas. Ini saya sampaikan, Mas. Saya matur suwun sangat, salam untuk Tablik MUTV dimanapun berada, juga kesehatan keberkahan untuk kita semuanya. Matur suwun sangat untuk kesempatan ini, Mas Majid. Monggo. Ya, terima kasih kami ucapkan kembali kepada Bang Ririt sebagai seorang bisnismen yang menekuni banyak bisnis, dan salah satu bisnisnya adalah usaha dari biro wisata dan juga perusahaan otobus. Dan ini saya juga sedikit mengenal Bang Ririt, itu orangnya sangat kalem, optimis, dan juga punya harapan yang sangat kuat, sehingga beliau itu orangnya memang luar biasa, banyak pengalaman dan banyak ilmu yang perlu kita serap. Nanti mungkin kita akan berbicara atau mengobrol dengan tema yang lain di kesempatan yang akan datang. Kepada Pak Ghifari, ini monggo silahkan jenengan closing statement. Terima kasih, Kang Majid. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang luar biasa dari Tablikmu TV untuk mengajak sharing ya, terutama juga di sesi ini ketemu Kang Ririt, Kang Majid. Saya kira nanti ke depan saya juga mungkin mau banyak nanya, banyak belajar, karena mungkin saya kalau di kampus kan seperti menara gading saja gitu kan, hanya di atas melihat ke bawah, tapi belum punya pengalaman lapangan yang sebanyak teman-teman yang selalu ada di lapangan. Jadi saya kira juga forum semacam ini bisa memberikan gambaran ya situasi lapangan dan teoritisnya seperti apa dan bagaimana match-nya. Nah, yang jelas sebagai closing statement, bagaimana kita menyiapkan restart tourism ini, bagaimana kita memulai lagi pariwisata ini, menggiatkan lagi pariwisata ini dengan semangat yang baru, dengan standar yang baru, dengan realitas yang baru, kaitan dengan hygienity, kaitan dengan safety dan juga healthy, yang itu menjadi satu kemutlakan ya, yang kemudian itu harus kita siapkan dengan baik. Dan tentu kita sangat berharap pariwisata kita dinamis lagi dan menjadi harapan untuk Indonesia sebagai penghasil devisa terbesar non migas yang andalan untuk Indonesia ini. Saya kira itu Mas Majid dan matur nuwun atas kesempatannya. Terima kasih Pak Ghifari, sudah banyak memberikan ilmu dan juga pencerahan kepada kita sebagai seorang pelaku usaha pariwisata, dengan banyaknya teori-teori yang telah diucapkan tadi. Semoga bisa menambah pengetahuan kita
tentunya untuk bisa meningkatkan kualitas dari pelayanan kita nanti sebagai seorang biro pariwisata tentunya. Dan juga nanti di lain kesempatan juga sudah mendapat sedikit bocoran ini dari Bang Imat sebagai moderator. Kita akan membahas juga nanti mengenai pariwisata yang basicnya wisata halal gitu. Ya, nanti mungkin di lain kesempatan kita akan mengorek, ya tentunya akan banyak sekali yang bisa menjadi sebuah destinasi wisata baru atau proyek bisnis baru di era new normal, tentunya dengan wisata halal yang tentunya itu yang notabene adalah untuk umat-umat Islam yang sedikit ragu dengan berwisata, sedikit misalnya di sana kulinernya belum tentu terjamin atau di sana tempat ibadahnya nggak ada. Nah, nanti dengan pengalamannya Bang Ririt di lapangan nanti bisa kita ulek lagi, kita bisa bahas lagi di lain kesempatan. Dan juga saya menyimpulkan tadi dari Bang Akmal sebagai Dewan DPRD di Kota Sleman tadi, juga pemerintah itu sebenarnya sudah membahas, karena memang dari pariwisata itu menjadi salah satu sumber pendapatan daerah juga yang sangat besar. Katakanlah tadi dalam waktu 1 tahun bisa mendapat 1 triliun, dan itu pasti pendapatannya itu didapat waktu high season atau istilahnya apa itu, libur panjang, yang tentunya kemarin sudah terlewat libur waktu Idul Fitri, ya sudah terlewat. Katakanlah momen itu zong, nggak ada penghasilan untuk daerah-daerah yang punya sektor pariwisata yang luas. Dan juga tadi pemerintah juga sudah menyiapkan, kita juga sudah menyiapkan untuk segera membuka pariwisata untuk di beberapa lokasi wisata yang katakanlah tadi yang dikelola BUMN, itu tadi sudah dipersiapkan dengan pelatihan protokoler untuk penyedia pariwisata, dan juga tadi juga pelaku-pelaku pariwisata pun juga diundang untuk menyaksikan bagaimana nanti proses kalau sudah dibuka pariwisata dalam era new normal. Dan juga tadi sudah diucapkan kalau pengunjung dari luar daerah itu bisa mengunjungi tempat pariwisata dengan membawa surat keterangan izin sehat atau surat keterangan bebas COVID-19 dengan rapid test ataupun swab test ya. Mungkin sudah hampir 2 jam pembicaraan kita mengenai pariwisata di era pandemi dan juga bagaimana kesiapannya di era new normal. Itu mungkin cukup sekian pembicaraan pada kesempatan kali ini. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke MC kita Bang Imat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khairan. Terima kasih semuanya kepada seluruh pembicara yang saya tidak bisa menyapanya satu persatu ya, karena Dr. Akmal sudah izin tadi. Kemudian terima kasih kemudian Pak dari Akademisi Mas Gifari, kemudian Bang Ririt. Kita insya Allah tidak akan putus silaturahim dan kita akan lanjutkan lagi pembicaraan-pembicaraan yang menarik ini dalam kesempatan yang lain seperti itu. Tidak hanya akan berhenti di sini, bisa jadi nanti ke riset-riset berikutnya, kemudian faktulnya memberikan saran dari teori ke praktek, kemudian hambatannya apa, kita evaluasi bersama untuk kedepannya menjadi tips dan trik panduan malah untuk publik seperti itu. Kembali ke Tablikmu TV, terima kasih teman-teman semuanya sudah hadir di sini, sudah like, subscribe, kemudian nanti bisa dilihat kembali tayang ulangnya di Tablikmu TV, di Spotify. Kemudian teman-teman semuanya jika ingin menyumbangkan saran, kemudian pembicaraan talk show-nya nanti pekan depan apa, atau ada pembicara yang mau digodok, silakan di-share bareng-bareng ke kami supaya kita bisa menggodoknya bareng-bareng sesuai dengan slogan kita, itu mencerahkan, menggerakkan, dan menggembirakan. Ibu, terima kasih sekali lagi, jazakallahu khairan kepada semua pembicara. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih Mas Majid sudah dari tadi sampai sekarang sudah share banyak, kemudian mengumpulkan berbagai ide. Semoga semuanya mendapatkan ridho Allah SWT, rezekinya dimudahkan,
tidak hanya melalui pariwisata ataupun travel, tapi juga dari berbagai sisi yang tidak kita pernah duga. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhir kata, saya mohon maaf sebagai MC jika ada yang salah kata. Semua datang dari saya, semua manfaat datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.